malam. Semangat malam. Waalaikum. Ya, salon. Gimana? Bang? Baik, seperti biasa. Wow, luar biasa. Syukur alhamdulillah saya dinaikkan Pak Toro. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, suaranya Pak Pendeta kecil. Kenapa ya? Oh, udah mulai rusak handsetnya, semua songkatnya rusak teman. Oh, Udah mulai nggak bagus lagi. waduh. Jadi gimana itu? Gimana? Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, cuman kecil, nggak seperti biasa. Ya, seperti biasa kan hebat kali suaranya saudara saya ini. Semoga tidak ada halangan suara saya. Bang Holly. Nah, udah bagus, Selamat udah pagi, bagus. Komandan. Gimana kabarnya, Komandan? Selamat pagi, good morning, selamat pagi. Good morning, Komandan. Shalom Iya. alaikum. Pagi udah bagus suaranya, udah bagus. Semoga tidak ada halangan suara saya. Udah bagus, Pak, udah bagus. Mantap Udah sekali. bagus. Yes. Gimana kabarnya, Bang Holly? Puji Tuhan, baik. Nggak tugas hari ini? Pagi ini nggak tugas? Lagi nyantai aja, Pak. Oh, gitu. Ya Halo, teman-teman, Bang Zuma. ditap dulu. Ya, Halo Bang apa, Zuma, Holly? Ya, halo Bang Holly. Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat? puji Tuhan, sehat, Bang Zuma. Bang Zuma gimana, apa kabar? Baik, seperti biasa, baik. Gimana cuaca hari ini di kampung Bang Zuma, di tempatnya Bang Zuma? Di sini Toro. agak mendung sedikit di sini. Berarti mendung tak berarti hujan ya? Iya, betul. Ya, kalau cuaca di tempat saya bagus, puji Tuhan. Cerah. Ya ini kan musim akhir tahun, jadi mungkin ada beberapa yang ini juga kan. Kemarau. Oh ya, provinsi-provinsi yang terkena ini. Ya, musim kemarau, susah air di sini, Bang. Oh, Tempatku. kalau kemarau biasanya sih semua wilayah itu pasti ada saja yang ini apa susah airnya gitu. Iya, kalau di Sulawesi Selatan, kalau nggak salah Sulawesi Selatan itu ada waduk terbesar di situ juga itu yang bisa menampung. Makanya tuh orang Sulawesi itu tidak pernah kekurangan air dalam pertanian gitu kan. Bilik, bendungan bilik. Nah betul, di sana itu ada gede di situ, besar banget katanya. Kalau jebol itu Bang Zuma katanya ini ya Bisa tenggelam katanya. Iya, pernah kan di sedikit diturunin debit airnya, beberapa lokasi tenggelam. Iya, tapi alhamdulillah pemerintah sekarang udah bisa menangani itu semua. Pemerintah kita baik. Iya, tapi kan itu apa namanya? Gubernurnya siapa sekarang ya? Gubernur Sulawesi Selatan sekarang Bang Zuma. Andi Sudirman. Oh, yang Andi ini Sudirman. siapa yang independen itu? Siapa yang independen itu ya? Lupa namanya. Kemarin kena kasus ya? Iya, Pak Nurdin. Oh iya, Pak Nurdin Abdullah kalau nggak salah itu. Siap. Tap-tap dulu teman-teman, larinya teman-teman semuanya ditap-tap dulu supaya bagus jaringannya, supaya jangan rongkak nanti. Ya, lanjut Oke. Bang Holly dulu. Kita angkat tema yuk, diskusi ringan kita. Yuk, yang ke tema diskusi ringan. Boleh. Iya, dua arah aja kita ya diskusinya ya. Boleh. Tema apa yang kita angkat, Bang? Terserah Pak Pendeta aja. Yang Abang bisa oke aja, buka kamera aja, Bang, apa-apa. janganlah. Kenapa? Yuk, aku kan udah buka kamera, Bang. Orang ganteng mah nggak ada, tak malu buka kamera. Orang cakep kalau macam Apa ganteng? macam Itu kita ciptaan ini Tuhan. matanya orang rusak nanti lihat kita. Enggak, Jangan. semuanya itu gimana Bang Holly kan buka kamera kan Bang Holly. Artinya kan bagus diskusinya kalau open cam. Jangan. Nggak pede saya, Bang. Aduh, Bang Zuma nggak pede open cam gimana? Iya betul. Ya janganlah, nanti banyak yang jadikan sasaran empuk tertawaan nanti. Enggak, maunya saya oke aja, kita diskusi ringan, santai, sehingga kan tidak ada kata-kata yang sebenarnya
Bagi saya teman-teman jujur ya, kenapa ada hujatan penghujatan karena dalam diskusi ini karena tidak buka kamera. Makanya dari dulu Bang Juma dengan saya kan di waktu kita sama-sama kan selalu buka kamera. Sehingga saya tidak bernarasi liar. Kalau sih apa tuh bilangnya ya? Foto saya kan ada di mana-mana, beredar di mana-mana. Jadi Beda narasi fotomu, bebas Bang itu enggak? Juma, Bang Juma beda. Bang Juma. Ayo kita angkat tema yuk. Enggak, Apa temanya? Kita diskusi seperti saya kan buka kamera. Ditutup aja Pak Toro, nggak apa-apa. Kita cuman butuh isi kepala, bukan butuh wajah gitu. Isi kepala yang kita butuhkan, ilmu yang kita butuhkan, bukan wajah. Ilmu itu supaya nanti jangan terjadi apa Bang? Saling Oh enggak, kami di Islam belum ada yang ini ya, belum ada yang dipenjara karena menghujat. Oke? Oh memang enggak, masalahnya kalau abang mau buka kamera aja sama saya gitu. Saya suka sih kalau memang begini buka kamera, diskusi ringan aja nggak apa-apa. Kita Ya langsung aja ketemu kalau begitu Pendeta Toro. Kita ketemu jadwal, kan saya biayai gimana? dimananya Kalau itu yang menjadi alasan. kamu panggil pengawal saya ya, polisi. Oh pasti, pasti. Di mana? Bang Holi gimana, saya mau ke Makassar. Ya enggak apa-apa, Pak Holi polisi nggak apa-apa. Bagus lagi. Kok harus debat agama, kok harus nampak wajah, Bang? Kan ilmu yang kita butuhkan di sini. Iya, ilmu, tapi ilmunya itu supaya berbasis data dan tidak ada kata hujatan gitu. Santai aja. Loh, saya nggak ada pernah menghujat. Saya boleh ditangkap kalau ada hujatan saya. Tapi buktikan gitu loh. Saya menghujat, buktikan. Nah, Saya gitu. tidak mengatakan begini, saya tidak mengatakan Anda. Waduh, Pak Toro, Pak Kalau Toro. diskusi itu dengan saya, ya buka kamera. Begitupun sebaliknya, diskusi dengan saya boleh tidak pakai kamera. Karena saya tidak butuhkan wajah, Bang. Pak Pendeta yang baik, yang saya butuhkan itu isi kepala gitu loh. Iya, Ilmu. semoga isi kepala. Yang kita Mantap, butuhkan isi itu kepala ilmu. mantap, tapi kan di situ tidak muncul ada kata-kata penghujatan. Oke, kita kalau abang mau buka kamera dengan saya, oke, kita mau diskusi. Tapi kalau teman-teman yang apa juga, karena saya udah biasa viral. Iya, Udah silakan biasa muka aja. saya ini dilihat orang. Oke, Sehingga silakan Pak Pendeta, bukan enggak masalah apa-apa. takut, Saya Bang. hormati itu. Kalau ada yang mau diskusi dengan saya bukan kamera, ayo. Nggak, soalnya saya punya staf banyak yang ini, banyak Nasrani, jadi nggak enak seakan-akan saya itu pamer gitu loh Pak. Bukan masalah pamernya Bang, kita kan memberitahukan suatu kebenaran sesuai dengan iman kita. Malaikat dari langit juga tidak menampakkan wajah kepada para utusan kemudian menyampaikan kebenaran itu. Tuhan pencipta langit dan bumi menyampaikan kebenaran kepada hambanya juga tanpa memperlihatkan wajah. Jadi biasa aja itu Pak. Mari kita diskusi. Apakah Bang Juma ini ada seorang malaikat sehingga Bang Juma tidak boleh menampakkan wajahnya? Malaikat aja tidak, apalagi saya yang hanya manusia biasa. Malaikat kalau ada biasa- menampakkan diri. Siapa bilang malaikat tidak menampakkan diri? Iya, tapi wajahnya bisa dikenal. Ada gitu, malaikat Jibril, ke mana wajahnya gitu, ada. Ada fotonya. Kan tidak ada Bang. Tapi seketika kita menerima kebenaran Maka dari ada langit. fotonya, itu kan sudah tertulis Bang dalam Alkitab. Bahkan sampai hari ini Yesus kita tidak tahu wajahnya seperti apa kan? Betul nggak? Ada nggak ya tahu wajah Yesus? Begitu juga wajahnya Muhammad kan kita tidak Iya, tahu. begitu juga wajah Paulus, Lukas, Markus, Matius. Tapi- Tapi saudara-saudara mengimani, kan gitu. Kenapa kita bisa tahu? Kita tahunya di Alkitab. Seperti apa wajahnya? Iya Bang, kita angkat tema kalau memang dia mau Oke, buka kamera. baik, Karena baik. saya udah terlanjur buka kamera. Tapi kalau ada teman-teman yang yang mau diskusi tidak buka kamera juga nggak apa-apa. Karena saya itu diskusinya to head itu karena Nah, udah iya, terlanjur betul. dari dulu, dari sononya saya selalu buka kamera. Dan kalau ada yang Siap. diskusi dengan saya harus buka kamera. Karena ini mempertahankan iman antara dua. Bukan iman pribadi ini. Kenapa harus wajah yang jadi jadi syarat gitu Bang? Seakan-akan kita Dari menutupi dulu, kelemahan Bang gitu. Juma kan Bang Juma kenal saya kan, saya selalu buka kamera kan dari dulu di Zoom di Iya, itu. maksud Pak saya Toro ini, Pak Toro ini dari dulu. Jadi saya juga ada kamera satu lagi CCTV.
Ya, menurut saya seakan-akan kita menutupi kelemahan dengan Bukan mempersyaratkan lawan menutupi debat kelemahan, untuk yang buka. menutup kamera itu yang menutupi kelemahannya, dia tidak pede dengan apa Oh, yang enggak. disampaikan. Ilmu itu Bagi tidak saya, dilihat bagi dari saya. wajah. Bagi Ilmu saya. tidak dilihat dari wajah, Bang. Ilmu itu tidak dilihat dari wajah. Nggak apa-apa kalau ada Tanya teman-teman aja. yang mau diskusi Bang Juma juga nggak apa-apa naik, tapi kalau saya itu diskusi Tuhannya one by one harus buka kamera. Karena apa yang saya ajarkan itu adalah ajaran kitab suci saya, sehingga tidak menimbulkan suatu hal yang menyakiti satu dengan yang lain. Kira-kira itu maksud saya. apa ya? Apa korelasinya buka kamera dengan ilmu yang Bapak sampaikan itu apa? Apakah dalil-dalil Bible itu akan semakin sempurna dengan nampak wajah Pak Pendeta atau gimana ya? Dengan membuka kamera bahwa apa yang diajarkan itu suatu kebenaran dan dia bertanggung jawab. Oh, berarti kebenaran di Bible itu dilihat dari wajahnya sang pembawa berita gitu. Bahwa yang menyampaikan itu bahwa betul-betul apa yang Iyalah. disampaikan itu sesuai kebenaran. Ngapain Sehingga saya tidak ada ngapain berdiri di gereja kok nggak mau mengucapkan kepada jemaahnya? Oh, beda kalau di gereja ya nggak boleh pakai topeng lah. Kalau di gereja harus buka. Ini kan di sosmed. Orang teman-teman, punya dari hak dulu, masing-masing. Bang Cuma saya tetap diskusi dengan beliau, tapi dia tidak pernah okem. Ya, waktu dulu itu tanya sama dia, ini abang, ini sahabat saya. Sebelum kalian ini kami duluan dengan Sinandar. Tanya Ya, saya sama kenal, dia, ini saya asas kenal. hidupnya. Lama ini saya kenal itu dia. Ya, sebelum viral, Bang Juma, Nandar dan saya itu dulunya. Bukan saya so hebat, karena begitu Bang Juma. Iya, betul. Iya, bukan saya bilang saya hebat, enggak. Tapi sebelum TikTok ini, sebelum Jum ini duluan yang kami itu Nandar dengan saya, Bang Juma. Ada lagi siapa? Pak Ustadz Tatar ya Bang Juma. Saya Saya ngaku-ngaku. juga. Iya, Saya dia panggil tinggal aku di Sumatera. kakeknya. Dia nobuatkan aku sebagai kakeknya, aku nobuatkan dia Di sebagai mana-mana cucu saya. Ustadz Tata. Ya, biar kami beritahukan, dan dari dulu teman-teman saya selalu buka kamera. Saya tidak pernah, karena saya menjaga ajaran saya itu dan saya tidak mau menyakiti hati teman-teman. Artinya kita diskusi sesuai fakta dan kenyataan. Bukan masalah ini menang-kalah. yang saya pertanyakan, kenapa hujatan menyakiti orang itu identik dengan perlihatkan wajah, itu kenapa begitu? Oke, Bang Juma, kan Iya. bukan sekali ini Bang Juma dengan saya. Kenapa saya selalu menampilkan wajah saya dari dulu, bahwa apa yang saya sampaikan itu saya bertanggung jawab. Saya tidak mau membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab suci saya, atau juga ketika saya bertanya di kitab suci orang. Karena di sini kita angkat tema, Anda bertanya di kitab suci saya, ya saya juga akan bertanya di kitab suci Abang. Tetapi Abang jangan pernah meloncat jawabannya di kitab saya. Begitu juga saya sebaliknya. Kita harus pede dengan kitab suci kita. Oke. Baik, saya mau tahu kitab Pak Pendeta yang mana sebenarnya? Yang benar-benar kitabnya Kristen itu yang mana? Saya belum menjawab dulu kalau Bang Juma tidak buka kamera. Kita buat tema aja Bang. Nampak nanti bagaimana. Iya, temanya Al-Quran atau Taurat yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Itu temanya. Iya, buka kamera. Gimana? Buka kamera. Nah, kenapa harus buka kamera? Karena ada polisi di sini. Jangan Anda pikir saya takut sama polisi. Saya tidak pernah takut kepada polisi. Saya malah berani kalau ada polisi. Bang Juma Karena jangan polisi itu premi. adalah penegak hukum. Betul. Ngapain Bapak Kalau buka ngomong kamera? gitu bang. Jangan ke sana dulu Kalau Bang. gitu. Ini lintas agama. Ini Ya, lintas kok maksa-maksa buka saya sudah merasakan di penjara, jadi bang nggak usah ngomong kayak gitu ngomong. Berarti Anda penjahat. Karena yang di penjara itu penjahat. Ya dulu Jangan sudah samakan dengan bertobat, saya. Bang. Kalau dulu sekarang Ya, sudah jangan bertobat. samakan dengan saya. Saya bukan penjahat. Insya Allah saya orang Kalau ada baik-baik. teman-teman yang mau juga diskusi tanpa buka kamera, oke, karena Bang Jumanya tidak mau dengan saya dengan buka kamera, nggak apa-apa. Kalau ada teman-teman. Anda Pak Pendeta, saudaraku yang tidak mau dengan Bang Zuma, karena narasi Saya Anda pasti mau akan saya mau terjun tapi buka bebas. kamera, Bang. Kita buka Anda nggak bisa hadapi Bang Zuma memang. Belum Anda ada dari Kristen di dulu- Indonesia ini dari bisa dulu menghadapi nggak saya. berani Belum. buka kamera dengan saya. Kita membuka Nggak apa-apa. sehingga tidak ada premi. Kalau mau ketemu langsung dengan saya boleh. Saya di Makassar. Kita ketemu di Polda kalau mau. Ajak polisinya. Tujuan kamu ke Polda. Jangan Anda pikir cuman Anda yang punya polisi. Pendeta. Kau mau ke sana, Bang Juma? Ya. Astaga. Ya, daripada Anda takut. Siapa yang takut? Ayo, buka kamera. Ayo. Kalau mau ketemu, ayo kita ketemu, kita diskusi.
Di sini Polda aja, atau di Bu. Polres? Ini kan udah Mana-mana, viral, udah di Jakarta melihat Bang di- Juma segantungnya. Gimana sih saudara saya ini? Aduh. Kenapa diskusi harus lihat wajah? Kalau mau lihat wajah saya, mari kita ketemu. Atur jadwal di hotel mana. Mau ketemu dengan Bang Suma, kita dialog Di sini langsung. aja udah saya bisa lihat apanya abang. Abang, ayo bang. Itu cuma Tapi cara kalau- menutupi kelemahan gitu. Bukan. Gentleman kau itu bang. Saya udah bilang, saya tidak mau buka kamera. Alasannya ada. Saya tidak mau teman-teman saya yang di kantor itu tahu. Kan gitu alasannya. Kalaupun tahu bukan karena faktor sengaja, karena mereka yang Cuma kan cari tahu. Sebenarnya kerja sama, ya kan bekerja juga sama orang Kristen. Siapa bilang saya kerja sama orang Kristen? Siapa bilang? Ah, Siapa bilang? kan di Hah? sini kan Siapa bilang? Saya tanya dulu, Pak. enggak. Siapa bilang saya kerja sama orang Kristen? mana tahu kan abang kan kerja juga sama orang Kristen, pengusaha Kristen Bang Cuma. Nggak Pengusaha apa-apa Bang Cuma, Kristen. kalau enggak gini, kalau abang Bang Cuma tidak mau Aduh, berbicara dengan parah. saya, kita diskusi Tuhan one by one. Kalau Abang Kenapa Cuma sih? tidak Kenapa mau, sih kalian ini saya kayak mau. ini? Mohon maaf, kalian ini kayak mau isap darah. Kenapa? Saya belum mengisi. ngomongnya gitu, kawan. Saya bukan Yesus yang diisap darahnya dimakan HP dagingnya. kalau tidak dipergunakan? Untuk apa kau Nah, punya mobil Itu tidak untuk dipergunakan? Punya video HP call yang sama digunakan, anak. Bang. Untuk video call dengan anak saya, bukan untuk video call dengan Anda semua. Kayak tidak berpendidikan kalian ini. Ayo kita diskusi agama. Kenapa harus persyaratkan Ya, ini? pendidikan itu berani Bang Cuma berani menyampaikan ya apa pemahaman yang telah dia dapatkan dia bagikan. Gini. Jawab. Kita ketemu langsung aja, Pak. Biar puas. Di sini aja ngapain? Mau ketemu di Kumpul mana? ahli-ahli Bible. Ketemu dengan Bang Suma sendiri. Gimana? Di sini kan sudah ada polisi tuh. Udah ada polisi. Nah, ayo. Udah kau Ketemu di Jakarta gimana? Agustus saya mau di Istiqlal. Buka kamera dengan Kalau kau bilang saya punya tempat di Jakarta dulu Sumatera, jadi nggak usah ngomong kayak gitu kau teriak. Kamu masih Enggak. tuh. Kita ketemu kan mau sekali lihat wajah saya kan, mau dialog langsung kan. Ayo kita ketemu. Udah di sini aja buka okem. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau. Saya juga tidak mau diskusi dengan abang karena Ya udah yang lain. Cari sampai dapat kau ini. Ya, kamu mau cari saya? Diskusi dengan Kamu saya kasih alamat. Pakai ngancam-ngancam gitu. Siapa yang ngacam Bang Juma? Ini mau cari saya sampai dapat katanya. Kita yang bicara kok dijawab yang lain. Ini saudara siapa nama ini? Nama aja palsu. Itu nama saya tuh ada. Foto saya juga ada tuh. Wajah saya kelihatan. Dia pinter-pinter Wajah abang saya- biar tahu. Pasti seperti di foto. Ngapain mau cari sampai dapat? Enggak, Bahlul. kalau Bang Juma mengatakan itu foto saya, pas diri saya, saya pastikan jujur, yang kita takia juga foto ini tidak seperti wajah Bang Juma. Kalian itu mau lihat foto saya itu seperti kelihatannya kalian mau kayak Belanda lagi, mau menjajah lagi kalian itu. Mau menculik kah, mau membunuh kah? Ini bang ini katanya dia mau cari saya sampai dapat. Mau lagi seperti Belanda. Mau lagi berlaku kayak Belanda. Menjajah. Siapa yang mau menjajah Anda? Terus kenapa? Kenapa harus lihat wajah? Kenapa harus lihat wajah? Kenapa? Ini Mau orang culik cuma Bang cari Suma? koin aja, turun aja dia itu. Kau bisa kubeli bang. Kau bisa kubeli. Belanda udah keluar dari Indonesia Bang, jangan Nah, itu kan temanmu. Pak Holi ini kan polisi tuh. Coba hubungi Polda, suruh cari saya. Kan gitu. Tanya saya siapa gitu. Oh, koin. hubungannya. Nggak ada hubungannya. Udah nggak usah, Bang. nggak usah. Silakan Jangan cuma bawa nama-nama apa-apa. orang. Mari kita diskusi. Saya udah baik-baik ke sini, dinaikkan baik-baik. Kenapa? Karena ketakutan harus buka wajah. Kenapa harus takut? Enggak, kalau Perlihatkan berani Bible. saya- Saudaraku, kalian Enggak, kalau ada yang kalian ini kan anak-anak Tuhan loh. Kalian ini anak teos. Masa Bang Suma Tadi ditakutin? kau bilang kau bilang kan tidak berpendidikan. Orang marah lah. Loh, itu sama halnya dengan orang tidak berpendidikan. Kalau diskusi harus lihat wajah. Kalau mau lihat wajah ketemu langsung. Apa masalahnya? Penghujat Islam dah ada yang buka wajah seperti Sofiatul. Apakah buka wajah juga? Kamera di sini diskusi yang apa? Eh. Bilang aja nggak berani, udah.
Nah, yang tidak berani siapa? Saya datang ke sini, Silakan saya kita masuk di diskusi, Komal Bang. kalian, Buka kamera. saya masuk markas kalian, kok dibilang saya tidak berani? Saya Buka datang kamera sini seperti sendiri ini. kok. Saya masuk di room Ngapain Pak? bukan dia. Saya aja lihat muka Bapak ini saya sudah mulai mual. Waduh, apalagi lihat muka saya, kalian mungkin pingsan. Ya, tutup aja kameranya Pak Toro. Selera makan saya hilang jadinya lihat wajah Bapak. Gak usah gitu Udah. juga lah. Kalau Iya, saya kalau lihat wajah saya itu kalian susah tidur nanti. Seakan dihantui nantinya. Santai aja kita diskusi, angkat tema, kita bangun narasi berdasarkan ilmu, iya, nggak usah. karena saya begini Bang Juma, karena saya sudah terlanjur dari dulu buka kamera. Kalau Bang Juma sekarang mau diskusi dengan Ya, saya, silakan itu buka derita kamera. Kita Bapak. buat Kenapa apa? harus Kita buat tema? Pak Pendeta? Kenapa Kita harus bertema. mempersyaratkan seperti itu? Kenapa? Apa Nah, itu alasannya? Apa alasannya? saya ini. Apa alasannya Kalau harus Bang buka? Juma mau dengan saya diskusi, Kan bisa yang lain buka Pak. Bapak kamera. timer aja, Bapak timer yang lain saya diskusi dengan yang baju merah atau dengan siapa gitu. Shalom, Baik. teman-teman. Salam, salam, salam. Ada Mossad di sini. Kenapa harus persyaratkan buka wajah gitu? Apakah Enggak, kalau dengan saya harus buka kamera, tapi kalau ada si teman-teman Kiamat juga saya- buka wajah Enggak, gitu? Ini viral kan, Tidak. Abang Juma kan masukkan ke YouTube. Ya, Bang Juma diskusinya setiap diskusi masukkan ke YouTube. Oh ya pasti, Dan dia karena juga kita sama-sama. karena tujuannya Iya, adalah kita menyampaikan sama-sama, kebenaran, kita sama-sama gitu loh. dilihat di YouTube. Nah, saya juga mau lihat, oh begini ya Bang Juma. Ya Pak Toro jadi timer, saya diskusi dengan yang lain. Dengan Mossad kan tidak buka kamera juga. Saya tidak mau jadi Atau timer. Pak Holi. Saya tidak mau jadi timer. Saya penyelenggaran saja kalau ada. Saya tidak mau jadi timer. Ya Anda jadi penonton aja kalau gitu. Ya, yang membuat rumah aja. Kalau memang Bang Juma tidak mau dengan saya buka kamera, nggak apa-apa. Saya izinkan teman-teman saya, nggak apa-apa. Ya oke, boleh. Kalau saya Dengan itu- saudara Mossad atau Holi, silakan. Ada timer, ada Bu Noni. Temanya Taurat atau Al-Quran yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, kan gitu. Supaya Kristen ini sadar diri gitu. Silakan. Iya oke, saya begini Pak, begini masalahnya kalau Anda mau mengambil tema Taurat atau Al-Quran, tentu saja tidak bisa. Kenapa? Karena Taurat itu kan hanya untuk bangsa Israel. Oke, Itu bagus. Alhamdulillah. Kalau Taurat hanya untuk Bani Israel, berarti tidak ada penggenapan Taurat untuk agama lain di luar Israel. Yesus mati berarti untuk menggenapi Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk kalian Kristen. Gimana? Sudah dapat poinnya? Makanya, Sudah dapat poinnya. kami Jadi ini kan belum habis. Taurat Anda akui Saya untuk belum Bani ngomong. Israel. Berarti Yesus mati menggenapi hukum Taurat di atas tiang salib untuk Bani Israel. Kan gitu. Oke? Oke, saya jawab ya. Itu jawabannya di Ibrani 10 ayat 1 sampai 10. Jadi Taurat itu hanya gambaran terhadap keselamatan yang diberikan hanya untuk bangsa Israel. Ketika Yesus datang, dia menggenapi Taurat itu, dia katakan apa? Pergilah, karena yang di Taurat ini cuma gambaran. Yang aslinya di Yesus, lalu Yesus suruh kita pergi mengabarkan Injil yang asli itu. Penebusan dosa yang hakikatnya asli itu merujuk pada Kejadian 3 ayat 15 yang disebutkan dalam Taurat itu. Makanya kalau belum habis ngomong jangan dipotong dulu. Jadi kalau tema Silakan, mending Alkitab dan Al-Quran gitu aja. Nggak bisa. Alkitab itu Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran. Jangan Anda nipu-nipu. Tidak ada Alkitab di dalam bahasa Yunani. Sadari dulu. Karena begini Bang, bentar. Kalau kita bahas Kejadian sampai Melaki, tanpa kita menyatukan dengan Matius sampai Wahyu, itu akan pincang. Katanya tadi Taurat untuk Bani Israel. Kenapa Anda ngambil kitabnya orang untuk agama Anda? Kenapa? Anda ingat-ingat, tadi Anda menarasikan Taurat itu untuk Bani Israel. Terus kenapa Anda menarasikan kitab itu dengan kitab Anda itu harus berkesinambungan? Apa hubungannya coba? Ayo. Oke, saya jawab. Ya, jadi Anda memang tidak paham. Anda tidak paham. Tadi kan saya kasih dalil Ibrani 10 Itu ayat 1 sampai 10. itu pengakuan Paulus. Bentar. Itu pengakuan Paulus mengklaim kitabnya agama orang untuk orang Roma dan Yunani. Anda sendiri yang mengatakan Taurat itu untuk Bani Israel. Ayo. Mau dijilat Kamu lagi? tidak mau dari perkataan Pak Paulus. Mau dijilat Saya lagi pakai perkataannya? Ini Enggak, tunggu gimana? dulu. Enggak, Kesimpulannya Lah, Taurat saya itu mau untuk jawab. Bani Israel.
Ayo. Saya mau menjawab, makanya saya mau menjawab. Silakan. Jangan potong-potong, nanti jadinya framing. Ya, nanti tempat-tempat Anda Ya. di live chat kan otaknya nggak nyampe. Silakan Nanti Anda mereka jilat malah- lagi pernyataan saudara kembali yang tadi. Silakan. Silakan dijilat, enggak apa-apa. Dulu biar dijawab Bang Suma, Kalau yang dulu mudah biar kok. dijawab. Biar Kalau nggak jilat itu ribut. mudah. Ya, jilat lagi Saya ludahnya katakan kembali. dari Silakan. awal. Saya katakan dari awal. Saya katakan dari awal, kejadian sampai my lucky itu hanya Assalamualaikum gambaran Buruda doang. turut monitor. Selamat pagi Terima kasih. Pak Toro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. selamat Saya lanjut pagi, ya. shalom alaikum. Ya, Taurat untuk Bani Israel ya. Camkan itu Saya ya. lanjut ya. Jangan dipotong dulu. Kejadian, kalau Taurat kan hanya kejadian sampai 5 kitab saja. Ini saya malah bawa perjanjian lama loh, seluruhnya. Kitab para nabi yang lain juga, itu adalah gambaran untuk penebusan itu. Kata Dan siapa? gambaran itu memang Kata siapa itu gambaran? 10 ayat 1 sampai kan Ya, sudah saya itulah. kasih tahu. Ada nggak di dalam kitabnya? Ada nggak di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu hanya gambaran? Ada nggak? Yeremia 31 ayat 31. Ya, itu perjanjian baru untuk siapa? Perjanjian lama. Itu Lama perjanjian kan? baru. Yeremia Makanya 31:31 itu perjanjian baru. Baca. Perjanjian baru. Bang Alifuru, Bang Cuma dengan siapa? Oke, Dua-dua timer ini aja Bang Bang, Alif. timer. Oke. Bisa mau sat aja dibikinin timer aja biar Buat diskusinya timer nggak- Oke. ini dua-dua, ini Ustaz Alif, ini Juma juga. Ya, udah dua. Siapa yang satu yang mau maju? Karena kalau saya maju harus buka kamera. Siapa yang maju teman-teman? Bang Alif, Pak Musa satu. Hikmat atau siapa? Iya, saya pun bisa pakai timer lah. Mau jadi timer semua ini 3 orang. Noni timernya, Noni Pak, Noni timernya. itu Pak Alif timernya nggak Nanti apa-apa. saya bagi 2 waktu sama Siapa Mojab. yang buat? Satu-satu aja dulu. Tidak Alif bisa timer. Enggak dari Bisa Guru Nah, insya Allah bisa. Nggak apa-apa kalau mau satu-satu, biar fokus Bang Alif searah. ada juga di sini nggak apa-apa. Ya, Ya, kenapa diatur, Toro Don. nggak mau? Diatur. Tapi Bang tapi Oli, Bang tapi Oli diatur dulu. Iya, tapi diskusinya jangan satu arah ya, 2 arah. Iya, 2 arah. Tadi kan temanya Al-Quran atau Taurat untuk seluruh umat manusia. Kan itu temanya. Nggak disepakati dulu temanya, bukan dari kamu temanya. Silakan mau set temanya apa? Itu tema sudah universal itu. Temanya Bang Suma, kalau dia bilang Taurat kan kita hanya tahu 5 kitab Musa. Kejadian sampai Imamat, bilangan ulangan. Kejadian keluaran, Imamat, bilangan ulangan. Nah, Iya. dan kita orang Kristen pun tidak pernah menyangkali bahwa 5 kitab itu diberikan hanya untuk Udah, Israel. timer aja dulu Pak. Timer aja dulu. Soalnya Yesus mati di atas tiang salib itu untuk membatalkan Taurat. Masalahnya nubuatan Yesus bukan hanya di Taurat, Pak. Matinya Yesus itu untuk membatalkan Taurat. Itu aja dulu poinnya. Anda baca di Efesus 2 nomor 15. Jangan ditreni dulu. Katanya nggak mau percaya Bang Juma. percaya Paulus, kok ngomongnya Mana kayak ini langsung kan diambil patok-patoknya aja. Buat Ya, tema katanya aja nggak mau dulu, percaya- buat timernya nggak mau dulu, percaya baru pada narasi Ya, Paulus. saya tidak percaya. Saya tidak percaya, tapi minimal Anda percaya. Betul? Anda percaya Paulus kan? Kok malah Nah, Malah Anda ngambil perkataan Paulus di Efesus. yang lucu, Kan aneh. kan lucu kalau Anda juga tidak percaya. Nah, Paulus mengatakan Yesus mati membatalkan hukum Taurat. Masa Anda nggak percaya? Kan lucu. Itu pertanyaan anak sekolah minggu ayat itu semua. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atur timer aja dulu, atur timer. Kita lihat aja nanti. Ini sekolah minggu atau sekolah akhirat? Kita sepakati tema dulu nih. Karena Kenapa? begini, Takut? kan kita- Takut dengan tema itu, takut. Diskusinya biar Bang Suma sama sama itu mau set aja. Ya, biar. Jadi begini. Ya, begini timer. Itu timer. Bang Alif, timernya Bang Alif. Sebentar lagi nyiapin perangkat dulu. Mau berapa menit sambil tak siapin? Ini berapa Gimana? cari koin? 2 menit aja, nggak usah terlalu. 2 menit ya. Gue bilang kepalamu bisa ku beli. Jangan bahas-bahas koin di sini. 2/2 nggak berani Bilang kalian ya. teman-teman Ya biar udahlah, gak ribut, lanjut biar lah. diskusinya kondisif. Kalau saya Nggak kasih usah tunjuk bahas. sama kau itu lari ke nanti kan. Enggak, Mojab Bentar ini ya. ada sedikit Nggak umatnya. usah terlalu bawa koin. Nggak usah. Yang kasih koin saya Muslim kok, nggak ada Kristen. Teman-teman nggak usah bahas-bahas koin lah, yang kasih Iya. cuma sendiri udah nggak usah bahas koin. Iya, nggak usah. Kelihatan kalau kalian itu ke TikTok cari koin. Kalau bahas-bahas koin. Bentar ya, aku lagi ngidupin perangkat dulu.
Oke, sambil menunggu saya mau katakan ini kita mau tema apa nih? Karena kalau cuma mau mengangkat bahwa kitab Taurat saja itu kan otomatis tidak bisa. PL itu yang kalian PL itu hanya untuk Bani Israel. Selesai. Ambil dua arah di Iya, apakah PL? Apakah Pertanyaan PL? mondar-mandir, PL, Apakah PL. Apakah PL atau Al-Quran yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia? Kan gitu. Jadi begini Suma, masalahnya nah ketidakpahaman kamu di sini mau saya Ya udah, jelaskan, tadi kamu Nanti kita bahas pada saat debat ketidakpahaman saya itu gimana gitu. Gitu loh. Siap. biar teman-teman supaya kuat jaringannya mulai layarnya. Teman-teman ya tolong tetap layarnya ya, tetap layarnya ya, teman-teman ya. Jangan main report juga ya teman-teman. Santai aja kita diskusi edukasi kok. Bukan menang kalah di sini, edukasi kita. Karena temanya juga Al-Quran. Al-Quran atau PL yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Kan itu poinnya. Jadi tidak ada yang dirugikan sini karena dua kitab ini dibahas. 2 menit ya. 2 menit aja deh. Ya, itu udah tak siapin 2 menit. Silakan yang mau mulai duluan. Aku diam aja deh sebagai timer. Silakan moderator siapa. Gak enak. Ya, Bang Suma dulu, Bang Suma kan ini adalah argumen yang mau Bang Suma terang ya, silakan Bang Suma. Oke, baik. Mohon izin teman-teman Kristen yang ada di sini ya. Ini edukasi bukan kalah menang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Al-Quran menjelaskan tentang kitab terdahulu di dalam surah Al-A'raf ayat 145. Perintah Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam, berpegang teguhlah kepada hukum-hukumku dan seluruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang-orang fasik. Jadi Al-Quran menerangkan Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan Taurat hanya kepada kaumnya saja. Kemudian di dalam kitab di dalam kitab Perjanjian Lama ya, yang adalah Perjanjian Baru harusnya, Yeremia 31 yang saudara singgung tadi, data di 31, aku akan membuat perjanjian baru. Tapi untuk siapa? Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi perjanjian baru itu untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu dulu yang saudara harus pahami dengan baik. Kemudian ketika kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, Al-Quran sudah menuguhkan bahwa Nabi Musa diutus kepada Bani Israel saja, bukan kepada Bani yang lain. Sehingga Al-Quran datang mengajarkan dirinya, Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran. Nah, ini seruannya kepada ahli kitab. Ya ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Setelah datang kepada kalian wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, telah datang kepada kalian Nabi kami yaitu Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan kitab yang kalian sembunyikan. Nah, sedangkan Yesus dalam Matius 24, dia hanya mengaku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, saya kira begitu. Silakan. Oke, waktu habis. Ya. Silakan Oke, dari pihak ya. Kristen. Ya, jadi dalam Kejadian 21 jelas bahwa ketika Tuhan mau memberkati Abraham untuk memperanakan Israel, Tuhan dengan jelas bahwa dari Israel lah, dari keturunan Abraham lah bangsa-bangsa yang lain akan diberkati. Itu jelas dalam Taurat. Nah, jadi ketika semua berasumsi bahwa Alkitab Perjanjian Lama hanya diberikan kepada bangsa Israel, betul. Karena Alkitab juga mencatat keselamatan bersumber dari Israel. Nah, dan Yesus juga berkata dalam Lukas 24 ayat 44, ketika dia bangkit dari kematian, dia berkata juga dengan sangat jelas, bahwa telah kukatakan kepadamu sebelumnya bahwa semua yang tertulis tentang aku
dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Ketika digenapi, apa yang Yesus katakan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sangat jelas bahwa keselamatan yang bersumber dari Israel itu akan disebarkan ke seluruh bangsa agar penggenapan dalam Kejadian 21 bahwa semua bangsa-bangsa akan diberkati melalui keturunan Abraham dapat digenapi. Jadi kalau memang menurut asumsi Suma bahwa PL itu hanya seterusnya harus untuk kepada bangsa Israel, berarti Tuhan berbohong dong dalam Taurat kepada Abraham. Nah, masalahnya Tuhan kita bukan pembohong seperti itu Suma. Jadi Anda mau menyerang salah. Nah, kita kembali ke Yeremia 31 ayat 31 yang Suma korelasikan dengan perkataan Yesus, tetapi Suma kenapa tidak mengambil lagi perkataan Yesus bahwa Yesus juga mengatakan bahwa ada lagi domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini yang juga harus kutuntun dan kujadikan satu kawanan domba dan aku menjadi gembala mereka. Jadi jelas bahwa keselamatan itu diberikan melalui Israel, bukan hanya untuk Israel, tetapi dari Israel dan disebarkan ke seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Waktu saya habis, silakan Suma. Oke, baik. Satu hal yang mesti saudara pahami, pengakuan Yesusnya diutus hanya kepada domba. Diutus hanya kepada domba. Domba itu apa? Bani Yakub. Apakah Anda Bani Yakub? Ingat, domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, Yesus sebut sebagai guguk, Dan ya, disebut sebagai serigala. Anda harus paham itu dulu. Sehingga ketika ada orang yang bukan Bani Yakub mengaku sebagai Bani Yakub, mengaku sebagai domba, itu pasti serigala. Makanya Yesus mengatakan akan datang kepadamu serigala nyamar domba. Siapa? Islam yang nyamar Bani Yakub atau Kristen yang nyamar Bani Yakub. Siapa di luar Bani Yakub, siapa di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku sebagai Israel rohani? Agama apa? Agama Anda. Pahami itu. Domba yang dimaksud di sini adalah Bani Israel yang bersebar kemana-mana yang tidak sempat bertemu dengan Yesus pada saat itu. Ada lagi dombaku. Makanya Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Murid yang taat tidak akan mungkin ke bangsa Romawi, bangsa Yunani, apalagi ke Indonesia. Pahami itu dulu. Nah, sehingga ketika kita berbicara apakah PL atau Al-Quran yang diutus atau diwahyukan untuk seluruh umat manusia, jelas Al-Quran. Mana dalilnya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Al-Quran diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel diterangkan dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dalam hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak dikenal oleh bangsa lain. Mau apa lagi? Ternyata PL itu hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Makanya Anda membutuhkan orang yang nyamar-nyamar supaya Anda bisa dianggap sebagai Yakub rohani gitu. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi memang susah ya kalau memang hanya mencoba Alkitab. Jadi begini, Suma, Anda mengatakan bahwa domba-domba yang disebutkan dalam Alkitab hanya untuk Bani Yakub. Nah, kadang saya bingung. Karena kalau kita baca kitab Mazmur 79 ayat 13, Tuhan Yahweh, Allah Yahweh adalah gembala bagi semua umat manusia, dan kita semua umat manusia adalah domba-dombanya. Tidak ada dia memilah-milah bahwa domba itu hanya untuk Bani Yakub. Itu dalilnya. Nah, jadi jelas bahwa perkataan Yesus, jangan Anda lari-lari ke Paulus Roh Kudus, itu kan sudah kita bahas. Itu ada yang harus dilakukan dulu, baru mereka bisa ke Asia. Nah, jadi sangat jelas bahwa cuma ini kan hanya mencomot ayat lalu berusaha menyerang. Jelas bahwa dalam Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu harus keselamatan bagi umat manusia. Saya kasih ayatnya dalam Perjanjian Lama. Karena Anda lihat tadi bahwa Perjanjian Lama, kita buka Yesaya 45 ayat 23. Saya buka Yesaya 45 ayat 23, bunyinya begini, dibacakan ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Ingat, kebenaran itu adalah firman. Dan semua orang, ingat ya, semua orang akan bertekuk di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ingat, segala bahasa, bukan hanya bahasa Yahudi.
Nah, ayat ke-24, sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya di dalam tangan Tuhan. Nah, ini digenapi di mana? Dalam Filipi 2 ayat ke-10. Filipi 2 ayat 10, firman yang keluar itu, kita lihat ya, firman yang keluar itu dalam Yohanes 1 ayat 14 menjadi Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 10, dan di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua bangsa di bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu adalah penggenapan yang dikatakan oleh Yesaya 45 ayat 23 tadi. Jadi jelas bahwa perjanjian lama bukan hanya untuk bangsa Israel doang, menurut yang kau katakan tadi semua. Oke, waktu habis lagi ya. Waktu habis, Terlalu ya. cepat ini. Ya, silakan aja. Ya, silakan Oke. Brunda. Baik. Jadi Anda sendiri sudah mengakui. Habis itu Anda lagi yang membatalkan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Maliaki 4 nomor 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada Israel. Nih, untuk disampaikan kepada Israel. Tidak ada untuk disampaikan kepada Romawi, Yunani, Indonesia, nggak ada. Melayu nggak ada. Batak nggak ada. Hanya Israel. Apakah Anda Israel? Bukan. Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumku hanya kepada Bani Israel. Sebenarnya untuk mematahkan argumentasi Bang Suma, Anda tinggal menunjukkan bahwa hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, aturan-aturan, perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, diperintahkan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, tinggal Anda tunjukkan dalilnya mana. Kan tidak ada. Anda terhalang dengan data-data di dalam kitabnya orang Yahudi, bahkan pengakuan Yesus sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Apakah Anda domba yang hilang? Bukan. Apakah Anda Bani Israel yang meninggalkan Yerusalem? Bukan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Anda ingin menanggapi itu dengan mengambil data Matius 28. Gitu. Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15. Bahwa berita yang tersiar sampai hari ini tentang tentara upahan. Bukan tentang penyaliban, bukan tentang baptisan, dan seterusnya. Kalaupun Anda memaksakan Matius 28, Matius 28 itu jelas bunyinya di data nomor 19 sampai nomor 20. Coba Anda baca tuh. Apa yang diterangkan di sana? Matius 28 itu. Kalau Anda paksakan. Di sini pun Kristen nggak bisa duduk sebagai orang pembawa berita perintah. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Mana? Ada? Nggak ada. Bukti bahwa Kristen itu hanya Ya, penyamar. waktu Silakan. habis Brunda. Oke, ini jadi sudah bahas ke ketuhanan Yesus lagi lompat-lompat. Saya lanjut aja timer dan dijalankan. Jadi jelas bahwa semuanya mempercayai ayat yang dia ambil, padahal dia tidak mau percayai ayat yang saya ambil, padahal satu kitab dengan yang dia ambil. Tadi sudah saya katakan dalam Yesaya 45 ayat 23. Jadi memang narasi-narasi semua itu sebelum penggenapan itu, sebelum Yesaya 45 ayat 23 ini digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu hanya diperkenalkan kepada bangsa Israel dulu. Kan jelas Yesus juga berkata ada lagi domba-domba yang bukan dari kawanan ini, bukan dari kawanan Israel ini. Dan tadi pemberkatan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 21 kan juga sudah sangat jelas bahwa melalui keturunan Abraham bangsa-bangsa akan diberkati, yang artinya keselamatan kepada bangsa-bangsa lain itu melalui keturunan Abraham ini. Ya, digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga apa? Semua bangsa-bangsa digenapi, semua lidah dan semua lutut bangsa akan bertekuk lutut. Filipi 2 ayat 10, penggenapan dari Yesaya 45 ayat 23. Nah, jadi sudah sangat jelas, dan ini karena kita bukan monolog, saya juga ingin bertanya. Jika memang Al-Quran itu untuk segala bangsa, saya kutip ya. Dalam surat Al-Muluk ayat 5, dikatakan bahwa Allah SWT menciptakan bintang-bintang untuk melempari iblis. Pertanyaan saya, sains di dunia mana yang mengiyakan bahwa bintang itu bukan sebagai benda penerang, tetapi bintang itu fungsinya sebagai alat pelempar iblis? Karena kalau Al-Quran harus diterima kepada semua bangsa, berarti harus ada kurikulum atau bangsa-bangsa atau orang-orang di luar Islam yang betul-betul menyatakan bahwa bintang itu fungsinya untuk melempari iblis. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Muluk ayat 5 kitab suci Al-Quran. Jadi sudah sangat jelas bahwa yang harus diterima oleh bangsa-bangsa adalah yang masuk akal seperti dalam Alkitab ini. Terima kasih. Waktu habis, silakan.
Oke, baik. Jadi Anda mencoba lari ya, lari ke Al-Muluk. Nanti gini, daftarkan Anda untuk dialog dengan saya, membahas tentang Al-Muluk ini kaitannya dengan sains. Kalau ini yang Anda jadikan narasi untuk pembelaan, saya pun bisa mengangkat data-data dari tempat Anda. Mana ada manusia melahirkan Tuhannya? Ada enggak sains yang bisa membenarkan itu? Kalau itu yang Anda jadikan sandaran untuk mengelak. Karena tidak ada sains yang membenarkan manusia melahirkan Tuhannya, maka apakah boleh saya katakan kesimpulan Anda itu juga sama? Ternyata Bible Anda bukan untuk seluruh umat manusia. Tapi bukan cara kayak gitu, orang berilmu itu enggak kayak gitu. Di sini kita membawa data, Bung, tentang hukum Taurat, tentang PL yang adalah perjanjian baru. Coba Anda lihat kekeliruan agama saudara. Di dalam pengajaran Yeremia 31, nomor 31, di situ tertulis perjanjian baru. Apa perjanjian baru itu? Hukum Taurat. Tapi bagaimana dengan agama Anda? Justru perjanjian barunya Bani Israel oleh agama Anda disebut sebagai perjanjian lama. Dari sini aja sudah muncul penyesatan yang begitu hebat. Kitabnya orang Yahudi, perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel, Bani Yehuda, dianggap oleh agama Anda sebagai perjanjian lama. Kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan kepada Kristen bahwa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Siapa? Kristen akan melongok, nggak bisa menjawab. Paham di situ? Perjanjian lama yang disebut Kristen itu adalah perjanjian barunya Allah, Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa Anda mengatakan itu perjanjian lama? Kenapa? Karena Anda ingin nyamar sebagai Bani Israel. Padahal bohong. Coba patahkan argumentasi saya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Saya minta data, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana pengakuan Yesus? Silakan. Ya, Oke, silakan. saya Oh ya, siap. jawab ya. Jadi memang tadi kan topik kita itu kan Alkitab atau Al-Quran yang diberikan kepada seluruh dunia. Nah, saya mengambil narasi Al-Muluk ayat 5 untuk kita mau buktikan bahwa betul Al-Quran bisa diterima enggak ke seluruh dunia dengan dalih bahwa bintang itu diciptakan untuk melempar iblis. Nah, lalu semua mengatakan mana itu perjanjian lama, kan sudah saya kasih ayat dari tadi, Yesaya 45 ayat 23 dan Kejadian pasal 21. Kau baca dari pasal 1 bahwa pemberkatan Abraham itu agar melalui keturunan Abraham seluruh bangsa-bangsa diberkati untuk diselamatkan. Jadi ada narasi kepada bangsa-bangsa lain, dan di dalam Yesaya 45 ayat 23 kan jelas seluruh bangsa, semua lidah, semua bahasa. Kalau semua tidak paham semua bahasa itu berarti ke seluruh bangsa, ya saya mau diskusi dengan siapa lagi? Kalau kata semua lidah, semua bahasa aja, semua tidak paham itu untuk seluruh bangsa. Nah, lalu semua bilang, mana kata Yesus aku diutus kepada seluruh umat manusia? Lah kan saya kasih Matius, Yesus mengatakan pergi jadilah semua bangsa muridku, semua nggak mau terima, nanti berpolemik lagi di situ. Oke, saya kan kasih perkataan Yesus yang lain juga. Yesus mengatakan bahwa ada domba-domba yang bukan dari kawanan ini itu menuju ke Israel loh. Ada domba-domba lain juga yang akan aku jadi satu dan aku menjadi gembala mereka. Jadi Yesus menjadi gembala bagi seluruh umat manusia. Dan Yesus pun mengatakan bahwa Yohanes, kita lihat perkataan Yohanes dalam Yohanes 1. Ketika dia melihat Yesus, dia mengatakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa umat manusia, bukan hanya dosa dunia, bukan hanya dosa umat Israel. Yesus berkata pada malam perjamuan terakhir, dia mengangkat cawan dan dia berkata apa? Inilah darahku, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Israel. Jadi narasi-narasi Yesus jelas bahwa dia datang itu untuk menebus dosa umat manusia, bukan hanya dosa umat Israel. Karena dalam hal bicara penebusan tidak pernah Yesus menyampaikan hanya kepada Israel. Oke, silakan. Ya, selanjutnya Guru. Oke, baik. Yang pertama yang Anda harus pahami, Anda memang harus banyak belajar. Itu dulu. Anda mencoba menarasikan kitabnya Yahudi, Yesaya 45:23, seakan-akan itu untuk seluruh umat manusia. Kamu carikan saya dalam original teks, manuskrip tertua atau yang paling bungsu sekalipun, di situ tidak ada data untuk seluruh manusia, nggak ada. Hanya dikatakan semua akan bertekuk, tapi tidak dikatakan semua manusia. Kal kara,
Tidak ada manusia di situ, Bung. Ya. Jadi kita harus belajar sesuai dengan sumber primer, jangan terjemahan, supaya kita tidak terlalu jauh tersesat oleh terjemahan. Paham itu? Itu Anda gagal di situ untuk membuktikan itu. Yesaya 45:23 yang Anda bawa itu tidak ada narasinya untuk seluruh umat manusia, tapi dikatakan semua akan bertekuk. Siapa semua ini? Bani Israel. Bani Israel. Kalau Anda mengatakan keselamatan dari Yahudi, keselamatan dari Israel, betul. Oleh karena itulah kemudian umat Islam memahami kitab-kitab para nabi, memahami nabi-nabi yang datang kepada mereka. Kami beriman bahwa Nabi Isa, Yesus itu adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Kami tidak selamat kalau tidak mengimani Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu sebagai utusan Tuhan. Semua harus beriman kepada dia, bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Yang salah adalah beriman kepada Nabi Rasul sebagai Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, mati pada hari ketiga bangkit. Padahal itu, mohon maaf, itu bohong. Anda mencoba menarasikan di awal Matius 24, Lukas 24:44. Ada tertulis, aku harus menggenapi apa yang tertulis dalam Taurat, Zabur dan kitab para nabi, bahwa aku akan mati, Mesias mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu bohong, bullshit. Anda carikan saya di Taurat ada tertulis seperti itu, saya berhenti menjadi apologet. Saya berhenti jadi apologet, channel saya tutup. Kalau Anda bisa membuktikan, tapi tak akan ada yang mampu membuktikan itu. Silakan. Oke, jadi saya kira cuma Nandar ya yang suka framing bahasa asli, ternyata semua juga. Dalam Yesaya 45 ayat 23 tadi saya bacakan, yang berkata semua manusia siapa? Kan, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam apa semua segala bahasa. Kenapa tidak kau ambil yang itu bahasa aslinya? Kenapa tidak kau framing yang itu biar saya permalukan kau di sini? Segala bahasa itu merujuk kepada siapa semua? Anda tidak paham. Segala bahasa itu saya kasih paham ya, kalau Anda tidak paham. Segala bahasa itu bukan hanya satu bahasa negara doang, tapi ada bangsa-bangsa yang lain, bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, sekarang Anda sudah paham kan maksud segala bahasa. Lalu Anda lari ke ketuhanan Yesus ini yang kita bahas siapa? Temanya apa? Alkitab ini Perjanjian Lama untuk umat manusia, kok lari ke ketuhanan Yesus? Lalu dari tadi juga Anda belum menjawab saya apakah Al-Quran untuk segala bangsa, karena segala bangsa mana yang mengakui bahwa bintang itu diciptakan untuk melempar iblis. Itu baru satu ayat, semua belum lagi ayat-ayat lain dalam Al-Quran kamu. Nah, jadi jelas bahwa narasi-narasi semua ini kan cuma, kan kalau orang pintar kan dia bisa paham apa yang mau semua narasikan. Dia mengambil ayat Alkitab, dia maksa kita harus percaya dengan asumsi dia, lalu kita ambil ayat Alkitab juga, dia tidak mau percaya. Nah, jadi standar ganda di sini saya diskusi dengan orang yang tidak tahu arti segala bangsa yang menggunakan standar ganda. Nah, jadi kan saya juga sempat bingung nih semua. Jujur saya kalau diskusi sama Anda saya bingung. Karena hal-hal yang ini aja, hal-hal yang sedetail ini, Anda masih mau berpolemik di situ. Oke, jadi jelas bahwa Perjanjian Lama dalam Kejadian 21 melalui keturunan Abraham segala bangsa akan diberkati oleh apa? Yang Yesaya 45 ayat 23 katakan. Melalui kebenaran firman yang keluar itu, Yohanes 1 ayat 14 firman itu menjadi manusia, dan jelas bahwa firman itu menebus seluruh bangsa, perkataan Yesus sendiri. Oke, waktu habis. Oke, baik. Anda mengatakan Al-Quran itu bukan untuk seluruh umat manusia, karena di situ ada kata bintang melempari iblis. Tetapi Anda lupa, kata Alkitab, Nabi, Rasul, Allah, Imam, ayat, Roh Kudus, Roh dan Kudus juga itu diambil dari Al-Quran. Apakah itu bisa saya katakan bahwa Anda sudah mengakui Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia? Karena bertaburan istilah-istilah Al-Quran ada di dalam kitab saudara. Ayo. Malah Anda meninggalkan istilah Yunani. Terus kebohongan yang kedua yang Anda lakukan di hadapan saya, di dalam Yesaya 45 nomor 23 itu tidak ada di situ semua bahasa, Bung. Makanya saya katakan belajar dari sumber yang betul. Jangan terjemahan. Di sana dikatakan tisabakal lasso, akan mengambil sumpah setiap lidah. Bukan setiap bahasa. Belajar dari data primer. Jangan terjemahan. Anda akan jauh meninggalkan ajaran Tuhan kalau Anda beriman berdasarkan terjemahan. Nah, kemudian Al-Quran sudah jelas dikatakan litubayina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ingat pertanyaan saya tadi yang terakhir?
Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ada kata domba, ada kata yang hilang, ada kata Israel. Tiga-tiganya itu tidak ada kena kepada saudara, nggak ada. Anda bukan domba, Anda bukan yang hilang, Anda bukan dari Israel. Nggak ada. Tunjukkan, patahkan argumen saya dengan Anda menampilkan pengakuan Yesus. Aku Yesus diutus untuk seluruh umat Adam, diutus untuk seluruh manusia, layaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnas kaffatan linnas rahmatan lil alamin. Saya tunggu, silakan. Oke. Ya, silakan Bang Mojad. Oke, jadi saya 45 ayat 23 tadi ya. Jadi nanti Pak Toro saya tantang semua tampilkan open cam, tampilkan dia punya strongnya, interlinearnya, lalu kita bahas. Karena semua ini kan mau mentranslate Alkitab itu seperti berkata doang. Jadi kalau bahasa Inggris ini artinya kan hanya please, contoh please, tolong, artinya hanya tolong. Tetapi ada kalimat yang harus menyatakan kata please itu harus menjadi mempersilakan. Nah, semua tinggal ngeke itu harus tolong doang. Makanya kau buka game, kita bahas Yesaya 45 23 ini. Seperti Anda katakan tidak, kita lihat strongnya, kalimatnya, katanya. Nah, silakan. lalu tadi Anda membacakan bahwa Al-Quran untuk, makanya saya minta Anda buktikan bangsa mana atau kurikulum mana yang menerima bintang itu fungsinya untuk melempar iblis. Dari tadi Anda tidak jawab, Anda malah lari-lari ke Alkitab melulu loh. Ini kan diskusi dua arah sebenarnya. Tapi yang dibahas dari tadi kok Alkitab doang. Padahal pertanyaan saya satu aja belum dijawab. Tapi pertanyaan Anda dari tadi saya jawab walaupun Anda tolak. Nah, saya kasih dalil walaupun Anda tolak. Anda mengatakan perkataan Yesus hanya untuk domba-domba Israel. Aku kasih ayat perkataan Yesus juga, dia katakan ada juga domba yang dari kawanan lain. Malah kesaksian Yohanes jelas loh, ketika dia melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1, kau baca Yohanes pasal 1 sampai pasal 2. Kesaksian Yohanes tentang Yesus itu, Yohanes Pembaptis dan juga Yohanes murid Yesus. Nah, itu sangat jelas, Guru Dasuma. Jadi sekarang Anda buktikan kepada saya dulu bahwa Al-Quran itu diterima kepada umat manusia. Dengan adanya umat manusia, Anda jelaskan bintang itu fungsinya untuk melempar iblis. Nah, itu yang mau saya dari tadi tunggu-tunggu. Biar saya tahu, oh memang masuk akal ya, Al-Quran itu patut juga saya terima. Bahwa memang bintang itu untuk melempar iblis. Karena seluruh dunia itu kan juga termasuk Mossad Alifuru ini. Nah, kayak gitu semua ya. Jadi jelas bahwa Anda tidak bisa memantau. Oh, waktu habis ya, silakan. Waktu habis. Ya, Guru Tafadhol. Oke, kalau Anda ingin membahas sains, Bung, saya persilahkan Anda buka sesi. Undang saya, apakah sebentar sore atau sebentar malam. Undang saya, kita berbicara sains antara Al-Quran dengan Bible. Itu baru cocok dengan tema. Ini kita membahas keselarasan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu, apakah berlaku untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Israel tok? Ataukah justru Al-Quran, hukum-hukum Tuhan yang datang ke Al-Quran itu memang betul diperuntukkan kepada seluruh umat manusia? Nggak ada hubungannya dengan sains. Kalau mau bahas sains, oke, tapi siap-siap Anda kupermalukan. Ya, kita bahas sains sebentar sore atau sebentar malam. Bang Suma dengan Anda atau bawa ahli sains yang ada di Kristen, tolong hadapi saya. Bahas sains, Bible dan Al-Quran ditinjau dari segi sains. Malu nanti Anda. Ini kita sedang membuktikan apakah kitabnya orang Yahudi, ketetapan Tuhan yang datang kepada Yahudi itu untuk orang Kristen. Anda belum bisa menunjukkan. Padahal kuncinya ada di pertanyaan saya. Yesus mengaku, aku hanya diutus pada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Patahkan dengan Yesus mengatakan, oh maaf teman-teman, itu tadi aku lupa. Ternyata aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana pengakuan Yesus itu, mana? Tunjukkan ke saya. Kalau ada tunjukkan ke saya berhenti jadi apologet. Anda boleh melanglang buana menjalankan misi Anda, penginjilan kemana-mana. Tapi selama Anda tidak bisa menunjukkan Yesus, Bang Juma,
Lawan aku aja kamu Juma. Sebentar lagi pakai timer. Bunda Ruth, Sebentar, mute dulu, jangan mute dulu, diganggu. Bunda Ruth, Bunda mute dulu, mute. Saya hadir di sini untuk menolong saudara-saudara yang masih bisa diselamatkan. Bunda Ruth, Masih mau menolong. Anda jangan sampai Bu Ruth, cinta ini kan bertepuk sebelah. mereka kan pakai timer nih. Bu Ruth, diam dulu nanti. Bu Ruth sama Bang Cuma. Bu Ruth, ini kan mereka pakai timer nih. Bu Ruth, mute dulu. Mute dulu. Iya, mute dulu, Bu. Itu kan mereka berdua, itu sama Mosat. Kita berdua yuk, kayak Ibu Yuni. Astaga. Yang lain. Iya, Bu, sabar nanti Bu, sabar. Ini lagi jalan Bu ya, sabar ya. Ini kita pakai timer. Iya, sabar dulu, sabar. Ini ada waktu yang sudah diatur. Bunda Ruth, nanti Bunda Ruth sama Bang Suma buka room. Ini kan mereka pakai timer, Bunda. Bu, sabar dulu Bu, biar diselesaikan dulu Bu, jangan dipotong Bu. Ini biar diselesaikan dulu. Mereka kan pakai timer Nanti nih. Bu, ini timernya dulu Bu, biar berjalan dulu. Apapun tidak motong ya. Dimatikan dulu itu nggak? Timernya dimatiin dulu Bang Alif. Iya, ini di Matiin dulu stop. timernya. Nah. Ini di stop. Bunda Ruth, di-mute dulu. Ntar dulu, dengerin aku dulu Bunda. Nanti Bunda buka room, Bunda Bang Suma, nanti Bunda sama Bang Suma. Ini kan mereka pakai timer nih, biar diselesaikan dulu. Ya tapi jangan menghujat Cuma ini. Gak boleh. Aku menghujat. Enggak ada dari Jangan hujat tadi. mereka ini dua arah, mereka ini dua arah Hanya Bunda. untuk premis saja, nggak menghujat ya. Kalau Tidak ada hujatan menghujat, dari kau cuma tadi ya. Saya kucuri suka kamu, biar tahu kamu. Apa? Siapa? Tidak. Belum pernah kau rasakan bagaimana sakit. Ya udah Bu Ruth, udah ya. Nanti biar Tutup nanti dulu Bunda ini biar sama Bang dilanjut. Suma buka room, nanti di Konsentrasi biar roomku nggak juga ganggu. boleh. Nanti di roomku Bunda sama Bang Suma, ini biarin aja dulu diselesaikan dulu. Oke? Dibuat dulu Bunda. Bang Juma, nanti lawan aku ya. Kamu Iya, Ya. nanti di roomku aja Bunda, Iya, Bu, nanti iya, sama Bu. Bang Suma. Tanganku Juma. Nanti ku kantongin kau. Bunda mute dulu Bunda, Iya, nanti sabar, ribut. Ibu Nanti Ruth. ribut. Bu, dulu ya. Ini Bentar lagi aku lagi ya datang. Bu Ruth, nanti ribut Bunda, biar aja ini diselesaikan dulu. Mau nih Aduh. sampaikan kata mutiara aku. Bu Ruth, Nanti di room tunggu aku Bunda. di roomnya Bu. Nanti saya ke sana Bu. Nah, itu Seperti nanti biasa, sore ya. buka room, nanti biar Bang Suma ke sana aja. Ya. Oke, kita nostalgia. Gimana sakitnya cubitanku biru, tahu nggak biru? Digigit sekalian Bu Ruth, enggak apa-apa. Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak, tanya Mojat dulu, kasih urut ini 10 menit gitu. Main sama Juma dia. Tanya Mojat. Bunda diam dulu Bunda, nanti malu loh Iya, banyak yang nonton. Iya, silakan Bu Noni. Bang Juma datang. Gak usah ada pakai waktu kita berdua, Pes. Waduh. Burut, udah burut ya. Kamu saya mute dulu ya. Yo. Burut, dengarkan saya, saya mute dulu ya. Udah, lanjut. Iya. Di mute ya. Mute aja Bu. oke, Ya. oke. Lanjut Alku- ke Pak Ali, Ustadz Alif. Ya. Al-Quran menjelaskan begini, saudara-saudara. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Sebagai apa? Basyira, pembawa berita gembira, wa nathira, dan sebagai pembawa pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, sekarang mana Yesus untuk diutus kepada seluruh umat manusia? Silakan. Oke, Pak Toro bisa perbesar layarku? Nggak bisa, Oh, nggak bisa, Bang. Mojat lawan Beda dia, kamu yang Juma. satu Orang dia aku, nggak pun bisa yang kalah ini. semua nanti. Ke saya aja kau Juma. Orang ini Manes, tujuannya bukan. Udah sebentar dulu Bu, Tolong Burut. percayakan sama Mereka kan Kristen udah dulu, perwakilan pertengahan dulu. jalan. Pak Mojat Pak Ruth, tadi emang kita Burut. Biar tersar Burut, mereka kan udah pertengahan nih, udah di jalan pertengahan nih. Nanti Bunda buka room, undang Bang Suma. Biar nanti diskusi ya. Ini bidat diturunkan dulu Pak, tolong bidat ini diturunkan dulu Pak. Nanti Maaf, ribut saya Bunda. turunkan ya, sekali lagi saya turunkan. Bidat Ya, saya ini turunkan diturunkan dulu. dulu, Biar bidat saya ini bidat. turunkan, mohon maaf Burut ya, karena Burut juga mempermitu. memang tungtung nggak sanggup lawan Juma. Pemalukan Apalagi si Mojat. kita memalukan jadinya. Apalagi Ya, itu tidak tuntung katanya. Udah mau set, kamu nggak usah tambah-tambah lagi nanti ribut. Udah diam aja. Diskusi lah. Oke, selanjutnya. Oke. Ya, jadi dibuka dibaca dalam Yohanes 10 ayat 16. Ya, saya lanjut. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kandang ini berbicara pada Israel doang.
Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, itu merujuk kepada mana? Kepada Yesaya 45 ayat 23 tadi. Lalu digenapi di mana? Digenapi dalam Filipi 2 ayat ke-6. Bentar saya buka. Ayat ke-10. Filipi 2 ayat ke-10 bunyi firman Tuhan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah. Tadi kan di Yesaya 45 katakan segala lidah. Anda bilang segala lidah kan? Segala bahasa, Anda tidak mau segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu pengakuan Yesus. Jadi kalau Anda, mana pengakuan Yesus? Nah, sudah saya kasih. Kalau memang Anda bilang belum ada lagi, berarti ya mau tidak mau, saya harus mengatakan bahwa nalar Anda gak nyampe untuk menelaah Yohanes 10 ayat 16 tadi. Nah, lalu kita lihat Yohanes 2 yang terakhir, waktu 41 detik, Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bukan dosa Israel aja. Lalu kalau Anda mau menanyakan tentang kevalitan Yohanes, kita lihat penggenapan nubuatan Nabi Yohanes dalam perjanjian lama, malah lebih bagus. Nah, oke, waktu saya 10 detik begini Pak Suma, kita bisa skor 5 menit, saya doa dulu bentar, doa siang, 5 menit aja. Cepat-cepat aja doa siang. Silakan. Oke ya. Silakan. Ya. Gimana? Di break dulu atau gimana? Gurunda mau nanggapi? Saya Mbak Noni yang moderatorin tadi. Enggak. Biar dulu, biar diselesai dulu. Kita tunggu. Menanggapi boleh nggak? Ya. 5 menit lumayan lama Boleh juga ya. menanggapi nggak? Iya, silakan teman Kristen yang mau bernarasi, silakan. Sambil menunggu teman kita yang Kristen bernarasi, silakan. Ya, TikTok kan mungkin 5 silakan menit selama Hokimah di nunggu Moisa. Tom Gabi. Kita pakai waktu 5 menitnya. Tentang Al-Quran versus Alkitab kan? Faktanya nih, Al-Quran itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Toh dia memastikan umatnya masuk ke dalam neraka, ya kan? Bagi pengikutnya Muhammad itu masuk ke dalam neraka dalam QS 19 ayat 71. Ingat itu. Bagaimana dengan Matius 7? Jadi Bagaimana dengan Matius 7? Itu kalau memastikan umatnya Bagaimana Matius 7? Bagaimana Matius 7 21 22? Jumpa jangan panik. Ini belum 1 menit. Ya, Matius 7 aja dulu baca. Belum selesai. Siapa yang dianyahkan Yesus di sana, yang diusir siapa? Waduh, ketakutan Oke, 1 dia. menit. Faktanya Quran memastikan umatnya ke dalam neraka. QS 19 ayat 7. Ayat Baca 72-nya. Baca 72-nya. Baca 72-nya. Isa Al-Masih 72-nya. Coba Anda baca 72-nya. 72-nya coba. Langsung Di mana dalilnya? Ayat 55. QS 3 ayat 55. Oke. Pengikut Isa Al-Masih langsung ke surga. Jadi untuk apa? Bagus. Untuk apa Quran itu? Sedangkan Bagus. Isa Masya Allah. yang menurunkan Injil, Masya yang Allah, menurunkan pengikut Injil Nabi itu Isa, memastikan pengikut ke surga. Nabi Dan Isa, kenapa? Injil pengikut itu Nabi Isa dihilangkan. langsung ke surga Injil katanya. itu dihilangkan. Alhamdulillah. Allah itu kenapa? Padahal Injilnya Isa memastikan ke Pengikut surga. Nabi Isa, Itu kan Masya Allah. sesuatu Ya, jadi kita yang sudah mendengarkan lawak-lawak, pengikut Nabi Isa langsung ke surga. Nah, Gimana ternyata coba? pengikut Yesus malah diusir. Matius 27. Makanya, Quran Matius 7. kalian- Kok kamu nggak Matius percaya 7 Quran kamu? 21 Zuma nggak 22 percaya 23. Quran. Zuma. Penyembah Zuma, Yesus kamu diusir, nggak percaya Quran. diusir ke neraka. Quran kamu Pengikut Nabi Isa memastikan alaihissalam, pengikut Isa langsung ke pengikut surga, Nabi Isa sedangkan alaihissalam pengikut langsung ke Muhammad surga. langsung ke Nah, neraka. sedangkan kami umat Islam ini adalah pengikut Nabi Isa. Berarti umat Islam ke surga. Tapi kok Tapi kok Injilnya dihilangkan? Bagaimana itu? Semua diam. Itu gimana? Semua diam, Logikanya udah 1 di mana? Akal sehatnya di mana?
Akal sehatnya di mana suruh mengimani Ya ini tiktokan Alkitab, aja selama nunggu mozat mengimani ya. Injil yang Oke. dihilangkan padahal Pengikut Injil Nabi itu Isa memastikan masuk ke surga umatnya katanya. ke surga. Pengikut Injil Nabi Isa itu masuk surga katanya. memastikan Sementara kami umatnya adalah ke pengikut Nabi surga. Isa. Menurut Mau apa? Ayo. Quran, Sedangkan menurut pengikut Injil itu Yesus di dalam Matius memastikan umatnya 7, sedangkan pengikut menurut Yesus di dalam Matius 7 diusir ke neraka. Kan lucu. Kan lucu. Kalau lebih banyak nanti neraka, berarti itu meneraka-nerakakan itu. Tidak kamu percaya, apalagi Alkitab Quranmu saja tidak kamu percaya. Percayalah kata Quranmu. Kalau pengikut Isa yang mempercayai Injil yang dihilangkan Allah itu malah langsung ke sorga. Kok langsung ke sorga dihilangkan Allah? Dihilangkan Nih, Bu, Allah baca Injilnya. juga, Bu, kata Ini Yesus, Bu. gimana? Ini. Masuk akalnya di mana? Ini kata Yesus nih. Ini kata Yesus. Bu, malahan, coba baca juga. Kata Yesus. Halo? Menurunkan derajat menjadi masuk Enggak, neraka itu. dengerin. Kata Yesus Selamat apa? kita. Kata Yesus apa? Selamat Karena apa itu? setiap Selamat orang keselamatan. akan digarami dengan api. Ini maksudnya gimana ini? Nah, setiap orang akan digarami dengan api, Bu. Nanti Bu Hakim ketik Ya, aja itu nanti kan neraka berapa disucikan. kali diucapkan. Disucikan. Disucikan katanya. Makanya lulus SD dulu. Kalau lebih banyak nanti ngerti neraka, apa. berarti kali Nggak ini kerjanya terus. cuma meneraka-nerakakan Sekolah orang. terlek Di gitu. mana ulat-ulat Akibatnya bangkai cara kalian, tidak kayak mati kalian dan domba api aja nggak tidak ngerti. padam karena setiap Aduh, orang itu akan digarami dengan api. Kebodohan Nah, loh, kekal. kalian. Bedanya di Belajar sini tentang malah nggak metafora. diselamatin di sini. Ya, belajar tentang majas, gaya bahasa. Yes, mantap. Majas gaya bahasa ya Paling kalau yang masuk neraka itu, ada di surah Maryam ayat 71 ya. Islam itu wajib masuk neraka, Nah, ya. ini kata Yesus setiap orang akan Jadi kalau digarami. Islam itu bro wajib masuk neraka di surah Maryam ayat 71. Iya, ini Ya. kalau Jadi kemudian begini loh, tadi Kalau kita di dengar ya Markus. bicara kami itu Juma. Nggak, kalau di Markus Kamu ingin ini gimana? mengatakan bahwa di surah Ibrahim ayat 4 Kalian loh. mau ngikutin yang seperti Itu Al-Quran buat Arab loh sebenarnya. Kalian menolak Ini orang mengikuti Kristen yang gimana naik ini? derajat Gimana? gimana? Aduh, ini Kalian orang Kristen aja dua-dua. mengikuti Gimana mau? Itu yang gimana itu? naik Al-Quran itu untuk orang Arab loh. Arsalnaka illa kafatan linnas Gimana sih? basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun Baca mantra. wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira ولكن أكثر الناس لا Mengandalkan Alkitab berarti يعلمون kalian menghujat وما أرسلناك إلا كافة للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا kata Quranmu. يعلمون Kalau yang pengikut Isa itu langsung ke sorga, langsung ke sorga Alhamdulillah. tanpa perlu mampir ke neraka. Kita pengikut Isa, kita masuk ke surga. Alhamdulillah, terima kasih telah mengajarkan bahwa pengikut Isa langsung ke surga. Di dalam Matius 7, pengikut Yesus masuk ke neraka. Lucu. Allah Dalam surah Maryam ayat 1, Islam itu masuk Nabi neraka. Isa, pengikut Oh, jangan pakai musik banyak yang lewat, Pak pengikut Toro, maaf, Nabi Pak Toro. Isa ikut Musik nanti di banned, nanti di banned Iya, ya. Pak Toro, maaf. Pengikut Nabi Isa di Ibrahim ayat 4. Pengikut Muhammad di prank. Pak Toro, tolong bantu kendalikan sini satu-satu.
Terjemahkan letter leg katanya tanpa memperhatikan kalimat narasi kalimatnya. Nah, kesalahan Bang Suma kan di sini jadi ada rancu-rancu yang Bang Suma. Lalu kalau Bang Suma mau mengatakan halaman juga, dan memang Tuhan turun halaman itu namanya Israel. Dan kan bukan cuma ayat itu kan sudah tadi kita lihat dari Abraham, Kejadian pasal 21, kita lompat ke Yesaya 45. Nah, kita lompat ke beberapa ayat yang memang mendukung pernyataan saya bahwa keselamatan itu berasal dari Israel, meluas ke seluruh dunia. Seperti halnya kan Al-Quran juga. Al-Quran kan turunnya kan di Arab juga. Dari Arab baru disebarkan ke seluruh dunia. Bukan Al-Quran turun di Arab, ada turun di Indonesia, ada turun di Inggris dan sebagainya. Dan memang nabi-nabi itu kan semuanya dari dulu dari Israel. Jadi dinyatakan dengan jelas bahwa keselamatan itu memang berasal dari Israel. Nah, sudah sangat jelas. Jadi kan tidak mungkin Al-Quran turun di Arab, tiba-tiba turun di tempat-tempat lain juga. Kan Alkitab juga turun di Israel, dibuat oleh Nabi Israel dan disebarkan ke seluruh dunia. Makanya tadi kan ayatnya bilang jelas bahwa semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut. Dan itu lebih dari satu ayat loh yang menyatakan hal itu. Nah, jelas bahwa keselamatan itu berasal dari Israel, meluas ke seluruh dunia. Makanya Yesus mengatakan apa? Pergi baptis. Pergi menginjil, beritakan baptis. Dan ada ayat-ayat lain yang mendukung pernyataan saya bahwa keselamatan itu berasal dari Israel untuk disebarkan, saya garis bawahi ya, untuk disebarkan ke seluruh dunia. Nah itu ya, silakan Bang Tuma. Oke. Semua akan berlutut. Nah, itu diperhatikan Islam. Jadi kalau Anda mengatakan dari Israel, ya memang Islam itu bukan ajaran yang berdiri sendiri. Islam itu adalah ajaran yang didatangkan sebagai penutup semua ajaran para nabi. Itu yang perlu saudara pahami. Masalahnya sekarang ajaran Kristen ini dari mana? Di mana di dalam kitabnya Yahudi akan datang sebuah agama bernama Kristen? Gak ada. Justru kalau kita melihat di dalam data kitab saudara, aku tinggalkan shalom untuk kalian semua. Shalom itu salam, salam itu adalah akar kata dari Islam gitu loh. Bacot banget ya. Kayak gitu loh. Nah, sekarang permasalahannya adalah pengakuan Yesusnya sendiri. Aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengakuannya? Peniup-niup Farjaha yang niupin Roh Kudus. Roh Kudus itu ditiupin Allah, mau tahu nggak? Diam dulu, ini lagi pakai timer. Itu Allahmu tuh. Hei. Stop, Jangan bawa framing. Bu. Yang niupin Roh Kudus. Host, kayaknya ini orang nggak bisa tertib ini, host. Kemasukan Roh Kudus ini? dia. Ya, jadi saya lanjut ya. Tolong Dewa Moloknya Bu Hakim ademkan dulu. Jadi ketika kemudian Yesus datang, dia mengatakan ditiupin Allahmu ke dalam Farjaha. Allahmu bibirnya sebesar apa niupin Farjahanya. Jangan suka menghujat lah. Oi. Ibu, kita lagi diskusi baik-baik gini, nggak boleh gitu ya. Ya Tuhan, Anda kan keluar dari Farjaha. Hati-hati Anda berbicara. Ya Allah lu niupin Farjaha. Waduh. Yesus itu 100% manusia. Ya wajar keluar. Ya manusia yang Anda sembah berarti. Ada penyembah manusia berarti. Ngerti nggak? Dan ada nyembah manusia. Ada di Alkitab keluar dari Farjaha ada. Kalau di Al-Quranmu ada itu niup Farjaha ada. Di Quranmu tuh ada. Allahmu niup keluar rohnya masuk ke Farjaha. Itu Quranmu tuh. Nah, terus Yesus keluar lewat mana? Dubur atau farja? Yang pasti nggak ada di Alkitab keluar dari farja. Kalau niup saya tanya, Yesus keluar dari dubur atau keluar dari farja? Allahmu peniup farja. Stop sembah peniup farja. Saya tanya, Yesus Tuhan Anda itu keluar dari dubur atau keluar dari farja? Punya anak Dewalah punya anak. Dewalah punya anak. Dewi Lat, Dewi Manat, Dewi Luza, itu Allahmu. Gimana takmu cuma? Cara berarti iya saya tak. Dia kan bawa farja. Dia menghujat Allah. Dengar. Nah, saya tanya, apakah Tuhan Anda Yesus keluar dari dubur atau keluar dari farja? Supaya wanita ini sadar gitu loh. Itu. Nah, sekarang Yesus keluar dari mana? Keluar dari mana Yesus?
Kau lah yang jawab. Dari mana menurut? Ya maka tanyalah teman kamu ini yang lagi kemasukan Romolo. Dan Kau tanya yang kali-kali yang menerangkan akhlaknya itu. sama kayak Muhammad karena menaati Muhammad, meniru Muhammad sama Aku dengan nggak- menaati aku nggak Allah, ikuti sama Allah dengan ya. meniru Aku nggak ikut-ikutan meniru Allah. hujat ya, Jadi sini apakah ya. Allahmu Oh, itu ini sama kayak ini mau Muhammad? dibiarin apa Nggak gimana, ada host? bedanya. Ngajak Kalau diskusi Muhammad sehat suka apa diskusi anak menghujat kecil, ini? Allahmu juga Kita suka udah anak baik-baik kecil. dari tadi. Bahkan Kau bayi keluar pun dari boleh mana kau diceraikan. Baru lahir, baru brojol Halo. diceraiin boleh. Host. Dikawinin dulu dong. Host, Baru ini dicerain. orang Itu kenapa sih ini? Allahmu Bu. itu suka Bu, bayi hey, yang hey, baru hey. suka Sadar, bayi, sadar, ngawinin sadar. Udah bayi, siang, terus ini udah siang, udah jam diceraiin. 11. Itu Allahmu tuh. Sadar. Cuci muka, sadar Bu. Yuk kita Iya. lagi diskusi baik-baik. Udah, diam ya. Kita lagi Bayangkan diskusi kalau baik-baik kalian yang ini. mayoritas 100 aja wanita kayak begini di Indonesia, kalian mayoritas, habis kami ini dimakan. Udah dilanjut. Minoritas aja kayak begini kalian. Yes, 654. Kawin kerela dengan bayi. Yes, 654. Menaati Minoritas aja belagunya minta ampun kayak meniru gini. Muhammad sama Itu dengan perempuan menaati lagi. Allah. Guru itu atau orang Meniru apa itu? Allah. Perempuan Gimana lagi. cara menaati Stop, Allah? kita lanjut. Gimana Payah, cara payah. menaati Allah? Bu Hakim. Gimana cara Bu menaati Hakim. Allah dengan meniru Udah Bu, Muhammad? Bu lagi. Meniru karena Host, meniru Pak Toro, Muhammad sama turunin dengan aja meniru lah. Allah. Ini bukan Kalau cermin yang ada baik atau sempurna memang begini itu cerminannya? Di mata Allah itu yang Masa suka mau anak dibiarin dari tadi kecil, menghujat terus kayak yang- gini nih? yang birahi, Bu Hakim adil. pipi basah dengan anak kecil, langsung turun ayat, Bu Hakim kawinilah. Adil. Dengar saya enggak? Bu Hakim. Dengar saya, udah ya Bu ya. Di mute dulu ya, kita Di lanjutkan bawah lagi ya. masih menghujat, gue hujat balik lo ya. Ya di bawah lah. Bu. Ajaran Silakan kasih hujat katanya. di bawah, jangan di sini. Ajaran kasih palsu dong. Musa, dilanjut. Itu ajaran fakta, fakta itu. Ini fakta itu ya begitu, waktu adanya Bang begitu Juma belum fakta. habis. Ini dari tadi dipotong terus ini masih ada 1 menit Ah, lebih. Gimana sih? Nggak bisa beres. Makanya jangan percaya dongeng. Udah Bu, di mute Bu ya. Oke. Lanjut Juma. Oke, saya hanya minta ya kepada teman-teman Kristen, utamanya saudara Mossad, pengakuan Yesusnya yang Anda baca tadi itu kan pengakuan Yohanes. Inilah anak domba yang hapus dunia. Kata siapa? Kata Yohanes. Saya minta pengakuan Yesus. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana tuh pengakuannya? Kan Yesus ini yang harus menjadi sumber, bukan di luar Yesus. Yesus yang harus menjadi sumber. Sebagai sumber dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa yang berani mematahkan argumentasi Yesus ini? Siapa? Ada. Yang tinggi mana Yohanes daripada Yesus? Tinggi mana Yesus daripada Yang Paulus? kerasukan itu Muhammad, panutan lo, bukan gue. Yang kerasukan itu Muhammad, bukan gue. Ngerti ya lo? Ntar gue buka ayatnya. Udah nanti Bu, nanti santar dulu Bu, santar ya. Di mute dulu. Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Markus 5 Anda baca. Udah Jadi jangan mengganggu. Lanjutkan itu dulu. Jangan mengganggu dulu. Muhammad Bu. kerasukan setan, kena jampe-jampe, Hakim. terus Aduh. dekat dengan jin. Begitu kerasukan, main sama jin, main sama jin, dikirain main sama istri-istrinya, padahal main sama jin. Langsung keluar fatwa, boleh kawin sama jin. Ini mau Ada diskusi fatwanya, apa kawin dengan jin itu boleh karena diteladani oleh Muhammad. Muhammad waktu kerasukan main sama jin. Saya mau turunkan ya Bu ya, mohon maaf ya. Saya turunkan ya. Oke, maafkan ya. Oke, dilanjut. Iya, jadi kita minta data primernya. Taurat kan jelas untuk Bani Israel. Maka ketika Yesus mati untuk membatalkan atau menggenapi Taurat, ya menggenapannya untuk Bani Israel dong. Karena itu memang hanya untuk Israel. Nah, untuk itulah kemudian kita minta mana datanya Yesus mengaku diutus kepada domba yang hilang. Yesus mengaku diutus kepada orang Indonesia. Atau untuk Romawi dan Yunani aja dulu, jangan Indonesia. Silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi ini sekarang lari ke Yesus. Padahal temanya kan jelas perjanjian lama untuk seluruh bangsa. Nah, jadi narasi ke Yesus sih tidak salah juga. Itu begini Pak Zuma mengatakan mana lebih tinggi narasi Yesus apa narasi Yohanes. Padahal tadi sudah saya kutip Lukas 24 ayat 84. Yesus berkata bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi.
Jadi semua yang tertulis pada Yesus itu harus digenapi. Jadi mana yang lebih besar perkataan Yesus? Ya semua itu adalah firman Tuhan. Dan Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri, Hologos, sang firman. Jadi perkataan dari kitab 1 Kejadian sampai kitab Wahyu ayat 20 pasal 24 itu semuanya itu setara. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Dan sudah saya jelaskan dari tadi, saya sudah berikan dari Kejadian 21 bahwa melalui keturunan Abraham seluruh bangsa akan digenapi. Berkat-berkat akan melebar ke seluruh bangsa. Yesaya 45 ayat 23 sudah saya kasih, itu ada 2 dari ribuan ayat, Bang Suma. Nah, dari 2 ayat ini yang sudah sangat jelas saja Bang Suma berpolemik sangat hebat. Padahal Yohanes 10 ayat 15 tadi Yesus katakan dengan jelas bahwa ada domba dari kawanan lain. Entah Bang Suma mau katakan pelaman yang artinya bukan dari Israel doang. Buktinya wanita Samaria kan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Walaupun perkataan Yesus bahwa aku diutus kepada domba Israel, itu untuk memuji imannya wanita Samaria itu. Tetapi apa? Yesus mengatakan apa? Imanmu menyelamatkanmu. Ketika anaknya sembuh. Jadi memang kuasa Yesus bukan hanya kepada Yahudi, Samaria dan seluruh dunia ini bisa merasakan kuasa Yesus itu. Karena Yesus katakan dengan sangat jelas, semua yang tertulis di Aku harus digenapi. Nah makanya Yohanes 1 ayat 29 kan jelas, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dosa dunia, bukan hanya dosa bangsa Israel. Jadi jelas bahwa perjanjian lama itu, yang tadi tema itu, memang betul adalah penggenapan dari Yesus yang disebarkan bukan hanya untuk bangsa Israel ya, untuk seluruh dunia. Nah itu Pak. Oke, waktu habis. Oke. Ya, selanjutnya Gurunda. Jadi kalau saudara mengambil data dari Lukas 24, 44 sampai 46, ya, tergenapi, aku harus menggenapi semua apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Nggak usah ke Zabur, nggak usah ke kitab yang lain ya, kitab para nabi. Ke Taurat aja, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu tertulis di Taurat mana? Di Taurat mana tertulisnya? Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Artinya kalau tidak ada di dalam Tauratnya Nabi Musa tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti penulis Lukas itu bohong. Ataukah Yesus yang bohong? Karena tidak ada tertulis di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi Anda masih mengandalkan data itu, sementara data itu nggak ada. Nggak ada di dalam Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga, nggak ada. Coba Anda carikan ke saya kalau ada. Nggak ada, berarti Lukas 24 itu nggak boleh Anda pakai. Anda mempermalukan agama Anda. Karena di situ dikatakan ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi tidak ada di Taurat. Berarti bohong kan? Nggak usah Anda ambil itu, nggak usah. Memalukan aja nanti. Terus kemudian saya minta pengakuan Yesus. Kan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, terus di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakim, yaitu segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, perkataan itulah, firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah pertanyaan saya, mana materi penghakiman bahwa Yesus itu diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Mana firman yang dikatakan bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Ada enggak? Kan tidak ada. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada domba-domba yang datang kepadamu, nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Kecuali Anda ingin menunjukkan, oh ini loh ada pengakuan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Jangan seluruh umat manusia. Roma dan Yunani dulu. Silakan. Oke. Suara saya kedengaran ya teman-teman? Kedengaran. Oke, dilanjut timernya. Jadi saya ini semua lari jauh-jauh sekali nih semua, sudah lari ke nubuatan lagi hari ketiga. Jadi semua, ingat ya, semua berarti bukan hanya di Taurat. Jadi kalau di Taurat tidak ada menulis kebangkitan pada hari ketiga, di kitab lain dalam perjanjian lama ada. Karena nubuatan itu bukan hanya di Taurat saja. Jadi kebangkitan harus ada di Taurat. Nah jelas pada kebangkitan hari ketiga kan dikatakan Yesus bahwa adalah tanda Yunus. Yaitu bisa kita baca dalam Yunus pasal 2. Dan juga Tuhan akan mati bangkit pada hari ketiga. Mati bangkit pada hari ketiga. Kan juga ada dalam kitab Ester pasal 4 ayat 16. Nah jadi narasi-narasi ada juga Hosea 6 ayat 2. Jadi narasi-narasi kebangkitan di dalam bangkit pada hari ketiga, mengalami kematian dan sebagainya itu, penggenapan nubuatan itu bukan hanya tertulis di Taurat. Tetapi di kitab lain, kitab para nabi.
Karena Anda tidak bisa memaksakan seluruh nubuatan harus di Taurat. Tidak. Taurat memuat sebagian nubuatan, kitab Yesaya sebagian nubuatan, kitab-kitab para nabi yang lain sebagian nubuatan, kitab Mazmur sebagian nubuatan. Disatukan dan digenapi semua dari Kejadian sampai Wahyu oleh Yesus Kristus itu. Jadi yang digenapi bukan hanya di Taurat doang. Nah, kita kembali kepada Injil. Kan sudah narasi sudah sangat jelas, Pak. Mau dibantah apa lagi? Segala lidah, semua bangsa bertekuk lutut. Yesaya Kejadian 21. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa lain. Berbicara terhadap bangsa-bangsa lain berarti pemberkatan Tuhan melalui keturunan Israel akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain juga. Tidak stuck hanya di dalam Israel doang, Pak. Nah, itu kan sudah sangat jelas kok, masih muter-muter. Lalu begini, Anda buktikan kepada saya. Dan tadi saya rasa Anda bukan saya mau menjawab sains, bukan membahas sains. Artinya begini, Pak. Anda kan kalau misalnya Anda mengatakan, oh di Al-Quran tertulis bahwa Al-Quran untuk itu kan klaim iman sepihak menurut saya yang tidak mengikuti Al-Quran. Nah, Anda buktikan. Buktikan dengan apa? Dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran itu. Waktu habis. Ya, silakan. Oke, Anda tidak memberikan sedikit pun data. Saya minta pengakuan. Anda malah ngais-ngais kitabnya orang Yahudi. Yang kita minta di sini kan Anda sudah sepakat Taurat itu untuk Bani Israel. Oke, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Data saya sudah serahkan kepada Anda tadi. Sudah kubacakan berulang. Kenapa Anda tidak bisa menunjukkan pengakuan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia? Jangan kepada seluruh umat manusia, terlalu berat. Kepada orang Roma, aku diutus kepada Roma. Aku diutus kepada Yunani. Itu aja dulu. Indonesia ini kan ada dari Belanda kan, Kristen yang ada di sini. Nah, sekarang yang dari Roma, aku diutus kepada serigala Roma. Ada nggak? Kalau tidak ada, udah selesai. Anda lah penyamar-penyamar itu. Menyamar sebagai pengikut Yesus, padahal bukan. Kan gitu. Tunjukkan datanya, pengakuan Yesusnya. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah firman yang diperintahkan untuk aku katakan dan kusampaikan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan firmanku. Sebab firman yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ini yang harus menjadi corong. Dia yang harus menjadi sumber primer daripada tentang pengutusan dirinya. Ternyata yang ditemukan adalah aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengakuannya? Dia diutus kepada orang Roma. Orang Roma aja dulu, karena Roma itu kan asalnya Kristen ini. Aku diutus kepada Roma. Sedangkan Petrus aja itu diutus hanya kepada Bani Israel. Di dalam Galatia 2 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Di data 14-nya, orang-orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Mana dalilnya? Tunjukkan. Ayat 16. Enggak ada. Yohanes 3 nomor 16 itu tidak menjelaskan diutus kepada sejarah dunia. Jangan panik. Yohanes 3 ayat 16. Enggak ada. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada enggak seperti tidak seperti itu dalilnya, tidak seperti itu dalilnya. Beroleh hidup yang tidak seperti itu. Udah sekarang kita ambil dua arah. Sebenarnya udah Bang kenapa udah selesai? Iya, aku mau nampolin Kipli dulu. Diskusi dua arah. Iya. Diskusi dua arah dan silakan tunjukkan Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Yohanes 3 nomor 16 di situ tidak ada setiap orang, tapi kata pas dalam bahasa Yunani itu semua. Artinya semua orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel yang mendengarkan pengajaran Yesus. Tidak ada orang di situ. Semua tengah-tengah Bani Israel. Tidak ada orang di situ dalam bahasa aslinya, nggak ada. Ini terjemahan aja yang mengatakan orang. Tidak ada. Tunjukkan kata orang yang ada di original teksnya. Saya tutup supaya setiap yang percaya, setiap yang percaya kepadanya
Ya setiap yang percaya, setiap yang percaya, setiap yang percaya, bukan setiap manusia. Setiap yang percaya, bukan setiap manusia. Mau dipunipu di sini, Bang Suma ini kau hadapi, Bang Suma. Paham Bible? Tidak ada kata manusia di situ, nggak ada kata orang. Ke Zoom ini juga gua hadapin. Coba tunjukkan di mana pengakuan Yesus aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana? Kata Mana dalilnya? orang yang mati 3 Pas hari itu semua orang, bukan orang. Kalau dasar bukan strongnya sini. Dasar apa? Satu dibuat tema kembali 2 orang. Saya tunjukkan Biar datanya timernya nanti. timernya Noni 22 udah. Silakan buat tema. Oke, ini ya. Kata pas, ya pas ini artinya everyone. Ya setiap orang. Aku cuma satu Pak Toro bisa lihat di sini. Ayo. Apanya? Atau kita teman-teman atau masuk di akun yang satu ya Buyu, karena bisa tukar di apanya nanti. Bisa kita tampilkan Jangan Pak Toro, nanti Kipli kabur Pak Toro. Jangan, nanti Kipli kabur. Nggak apa-apa Pak Toro, nggak apa-apa, biarin aja Pak Toro, biarin. Ya. Aku ini ya jawab yang tadi ya. Ada timernya? Ya, itu Noni. Tapi aku HP-nya cuma satu, gimana ya? Bisa pakai ini. Gimana Guru, ndak mau dilayani nih? enggak. Udah mau pakai. Saya enggak mulai, enggak ada ilmu dia. Iya, makanya. Mau pamit. Enggak, bukan mau pamit. Kita diskusi ringan aja. Diskusi ringan. Mana pengakuan Yesus diutus kepada seluruh manusia? Jangan kepada seluruh umat manusia deh. Dijawab Yohanes. Jangan kepada seluruh umat manusia. Kepada orang Roma, mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus mengaku untuk seluruh umat manusia? Terlalu berat. Diutus kepada Romawi mana? Di data nomor 16 itu tidak ada semua orang, nggak ada semua manusia. Jangan bohong kamu. Nggak ada. Masuk ke dalam bahasa Yunaninya, di situ hanya dikatakan pas itu semua yang percaya, bukan semua orang. Tidak ada semua orang. Nggak ada semua orang. Lu mau nanya apapun, Alkitab bisa jawab, jangan kejang-kejang. Itu loh. Lu oke, nggak pakai semua orang. Ya, tapi siapa yang percaya? Berarti bukan semua orang, cuman yang percaya aja. Berarti yang percaya aja, dan yang percaya dan dakwah Yesus itu kepada Bani Israel, bukan kepada semua orang. Bani Arab namanya udah diatur buat temanya. Maksud buat itu tema untuk Bani Israel saja. Oke ya. Ternyata tunggu Pak Trosoki. Ternyata siapa namanya ini? Ferguson dan juga Rati tidak bisa. Muhammad itu berceceran spermanya di mana-mana. Tidak ada bantuan yang bisa memberikan data, ya. Tidak ada bantuan yang bisa memberikan data bahwa Yesus untuk seluruh umat manusia. Jangan seluruh umat manusia, untuk Romawi ada nggak? Udah nanti saya jawab. Udah kejawab Yohanes 3. Ada nggak? Tunggu Ferguson, kau diam. Silakan Kiamat, silakan. Gua panik. Silakan. Mana pengakuan Yesus untuk seluruh umat manusia? Silakan. Itu udah kejawab. Ayat 16 dan 17. Di mana tuh? Di mana? Yohanes 3 ayat 16 17. Loh, itu untuk si orang yang percaya, bukan kepada seluruh umat manusia. Orang yang percaya. Saya sangat dengan Islam seperti apa. Aduh. Saya minta semua manusia, bukan setiap orang percaya, tapi semua manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya orang yang percaya? Apa semua manusia mana? Aku diutus. Ayat 16. Mana dalilnya? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ayat 16. Tidak ada seluruh manusia di situ.
Yang 10 berapa? Yang dari kandang ini harus kalian tembak ya? turunkan menjadi Bukan kandang di situ, itu bukan kandang. Itu halaman. Kamu jangan nipu-nipu. Itu di situ bukan kandang yang disebutkan. Anda jangan nipu-nipu. Yesus tidak mengatakan kandang di sana. Tidak ada kata kandang di situ. Di situ nggak ada kata kandang. Biar gak ribut. Ini dulu semuanya. Nggak ada kata kandang di situ. Biar dia. Nomormu yang tebal itu diamkan dulu, Kipli. Mosat. Si Mosat. Ya ini nasibnya gimana nih diskusi sama Bang Moja tadi? Belum selesai Mana loh. dalilnya? Ada bantuan dari 3 orang, 2 orang, tapi nggak mampu. Sama Kiai. Udah, Biar mereka diskusi dua arah dan Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus diutus kepada Bani Adam? Itu ya Mana? temanya ya. Itu temanya ya. Mana Iya, dalil, iya. mana Iya. dalil Islam Iya. atau Kristen agama untuk seluruh umat. Oke. Nah, gitu dong. Yuk, 2 menit. Mosat 2 timer. Saya lawan 2 orang ya. Dinda Alif kamu maaf dirimu timer. Saya lawan Kiamat dengan Ferguson. Nggak usah satu aja. Enggak, satu aja, saya sendiri aja. Apa sih 2 orang ini? Kiamat aja. Gua aja. Biar kugulung kalian bersamaan. Ayo. Tapi saya sedikit sama saya cuma bilang kalau nanti dia narasinya mari semuanya nanti rungkap Alif, jangan banyak atur, lu timer, lu bukan moderator, diam. Mari saya gulung dua-duanya bersamaan. Silakan. Dari tadi saya di mana hostnya 2 menit deh. 2 menit deh. 2 menit. Siap, 2 menit. Enggak. Si timernya saya timernya 2-2. Ya, 2 menit ya, 2 menit. 1 lawan 2 orang. Bentar dulu saya Pegangan, kalian pegangan yang kencang. Bang Kiamat, lu atau Alif gua? sama dengan siapa? Sama Jumat. Udah kau Ferguson, kau nggak usah lari kau. Kau berdua. Pak Toro. Mumpung kau ada di sini, sekalian kugulung dua-duanya. Gua bukan Muhammad yang suka kabur. Larinya ke Nabi Muhammad, dasar penghujat. Dah. Muhammad emang kabur kok. Dia Silakan Anda tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan. Nabi lu itu tukang kabur, weh. Silakan Anda mulai tunjukkan bahwa Yesus mengajarkan agama menyembah dirinya yaitu Kristen. Silakan. Kalau Anda menghujat saya tinggal ya. Ya, silakan. Waduh, Anda udah kena mental duluan, Bro. Loh, enggak dong. Ya, kan Anda kalau menghujat saya tinggal. Ngapain? Orang gila kok dilayani. Kasian ada yang panik. Buktikan Yesus untuk seluruh umat manusia. Buktikan. Kami juga akan membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Silakan. Di sini nggak bisa mana Bang Kiamat? Atau pakai akun yang satu, akun Buyu, biar kita kirim bisa kita apa layarnya. Itu si Kiamat kemana itu? Pak Toro itu Bang Kiamat minta dinaikin. Iya. Iya, Ferguson takut kalau sendiri dia, nggak berani dia. Apa sih? Bang Lu pengen Musa, ya. Bang Musa bisa Berdua. Bang Musa. Dinda Alif yang timer. Ayo, timer. Gimana Timer aman. Silakan Bu Runda mau melawan. Begini timernya itu Pak Toro, terus ini 2 orang, biar adil gitu. Boleh. Ayo Dinda Alif, 3 menit aja kita ya. Siap. 1 menit, setengah 1 menit 1 orang ya. Aman nanti. Ingat kalau kalian menghujat, kami tinggal, oke? Ya. Ngalah, Betul. alasan mau kabur. Loh iya. Makanya kita sepakati dulu di awal. Karena kalian siapa melayani orang gila penghujat kalian kayak kalian ini penyembah manusia. Takut tertelanjangi, Islam itu Ini menyelewengkan udah ajaran mulai, Allah. belum diskusi aja udah mulai menghujat. Gimana ini? Nggak tahu Kami deh, tidak akan Kipli melayani penghujat, penyembah Kak. Main manusia aja, Kak. kalau menghujat. Kipli penggunaan tuh dia menghujat tuh. Emang Yesus bukan manusia, Ferguson? Ferguson, Yesus bukan manusia. Kamu pikir Yesus itu kucing? Udah. Nanti itu. Aib-aibnya. Masa saya bilang menyembah manusia dibilang penghujat? Gimana sih? Kipli emang penghujat itu. Padahal dia nyembah Muhammad manusia. Yesus itu bukan manusia.
Udah Terus lu mulai nyembah Muhammad manusia. diskusinya 2 Yohanes 1:7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, dia adalah antikristus. Jangankan lu, Allah dan para malaikat aja parah menyembah ini. Muhammad. Sholat ke Muhammad, kasihan gak lu? Udah, yuk. Nggak mental kok Kipli. Iya, mental kami ini sehat. Mental kami ini sehat, nggak mau menghujat. Makanya nanti kalau menghujat mendingan kami tinggalkan. Alasan, takut aja dibongkar agama lu. Loh iya memang 2 ini alasan- Yohanes alasannya yang 1 sehat. nomor 7. Barang siapa tidak percaya Yesus manusia, dia adalah Kalian itu ketakutan antikristus. Islam dibongkar. Oke. Takut berkurang umatnya, Jadi, makanya kalian bayar-bayar orang Kalian buat nyembah mualaf, manusia. Oke. mualaf gadungan. Karena Yesus harus dipercayai sebagai Bayar manusia. orang buat pura-pura mualaf, giliran udah. Oke, kami yang bernarasi ini duluan ya. framing, udah nggak ada lagi mualaf online. Kasihan. Apa jadi ini tema masuk? Kristen atau Islam agama untuk seluruh alam. Oke. Oke, aku boleh diperbesar Pak Toro. Nggak bisa, di sini nggak bisa, hanya di akun yang satu. Oke, kita mulai. Saya bernarasi duluan ya, Pak Toro ya. Saya langsung menjawab aja. Oke, silakan. Jawab. Ya, jadi shalom teman-teman semua. Ya, jadi yang pertama begini ya, kita bisa lihat di dalam Yohanes 12 ayat 47. Di situ berbunyi seperti ini. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, jelas ya. Jadi Yesus itu menyelamatkan dunia ini. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kemudian kita kembalikan kepada Allah, Anda bisa cek ya di dalam Musnad Imam Ahmad 5836. Di situ dikatakan Muhammad itu Muhammad itu membawa daging berhala kepada seorang yang bernamanya Zaid bin Amr bin Nufail. Pertanyaan saya simpel, bagaimana mungkin Muhammad itu dikatakan sebagai nabi penyempurna kalau ternyata dia itu membawa daging berhala yang kemudian Zaid bin Umar itu menolak daging berhalanya Muhammad itu. Jadi jelas nabimu itu penyembah berhala. Makanya kalau kita cek sunat perempuan yang saat ini dikatakan sebagai sunat malpraktek, artinya ajarannya Muhammad ini yang berasal dari katanya dari Allah, ternyata Allahmu itu malpraktek. Bagaimana mungkin Tuhan yang malpraktek adalah Tuhan? Nah, sedangkan Allah Israel sendiri di dalam Kejadian 17 itu menyunatkan keturunan dari Abraham perjanjian kekal. Itu adalah keturunannya yang laki-laki. Yosua 5 ayat 3 sampai 5 juga keturunan yang laki-laki. Makanya jelas ajaran yang benar itu adalah ajaran yang benar untuk seluruh umat, bukan ajaran yang malpraktek malah menyesatkan banyak umat. Gitu ya. Silakan Bro Malik. Baik. Anisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Kalau memang Allah ini punya agama yang diperuntukkan untuk segala umat, harusnya jangan orang munafik aja yang nipu, tapi semua orang ikut menipu Allah. Nah, itu satu. Kedua, tidak ada bukti bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kalau memang Islam agama rahmatan lil alamin atau agama untuk segala makhluk, harusnya Zulkifli jangan dakwah ke room-room TikTok, tapi dakwah ke kecoa, tikus, kelinci. Nah, harusnya gitu. Karena mereka juga harusnya beragama Islam. Tapi kan enggak. Yang beragama Islam itu cuman manusia dan setan, jin. Artinya di sini sudah terbantahkan bahwa Islam itu bukan agama rahmatan lil alamin. Ditambah lagi dalam Al-Qur'an surah 27 ayat 91, harus engkau menyembah Tuhan negeri ini Mekah. Allah Tuhan Mekah, Tuhan kaflingan. Ini kalau Tuhan Arab, ini Tuhan Mekah. Sektor kekuasaan Allah jadi Tuhan, dipertuhankan, itu cuma di Mekah. Jadi tolonglah, jangan dipaksa Allah itu jadi Tuhan Maha Kuasa. Sedangkan Allah sendiri dalam Al-Imran ayat 45 berkata, Isa wajihan fi dunia wal akhirat, Allah kagak. Udah, 3 menit kan? Oke. Oke, Ya, lanjut. Mulai. Ya. Action. Jadi tidak ada di antara dua penghujat ini yang mampu menunjukkan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Yohanes 12:41
yang saudara baca, Yohanes 47 yang saudara ambil itu Yesus berbincang-bincang dengan orang Farisi, bukan dengan orang Yahudi, orang non-Yahudi. Oke? Yesus tidak pernah menyatakan ini kepada orang Roma, kepada orang Yunani. Nangis kan? Nah, jadi apapun pengakuan Yesus, Yesus selalu mengajar kepada muridnya, Bani Israel. Jadi yang dikatakan Yesus itu kepada Bani Israel, aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini pernyataan Yesus kepada siapa? Bani Israel. Bukan hanya karena ada kata dunia di situ. Oh, itu ternyata untuk dunia, bukan begitu. Ini untuk pernyataan Yesus kepada Bani Israel. Makanya kita butuhkan pengakuan Yesus untuk seluruh umat manusia. Itu tertulis di mana? Jangan kepada seluruh umat manusia, terlalu berat. Aku diutus kepada orang Roma juga, di mana tertulis itu? Itu aja poinnya. Ada enggak? Ini timernya kenapa aneh-aneh? Kok jadi 4 menit? Ya, ini timer aja secara licik. Oke. Kemudian oke, sudah. Al-Quran menjelaskan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau Rasulullah Muhammad SAW kecuali untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Mana dalilnya untuk seluruh manusia di Yesus? Jangan manusia dan terlalu berat untuk Roma. Karena di situ Yahudi dan Romawi pada saat itu mereka berkumpul dalam satu wilayah di Yerusalem. Mana aku diutus kepada seluruh domba kepada Roma. Kepada Roma dulu. Jangan ke Indonesia. Silakan Dinda Alif. Baik, terima kasih Guru Nda. Pertama tadi jelas mengenai bahwa ma'arsalnaka illa kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Lalu di ayat lain dipertegas wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Makanya tadi sudah disinggung, disebutkan bukti Al-Quran itu jadi rahmat untuk seluruh alam. Bahkan dari kawan-kawan sebelah, istilah-istilah yang di Al-Quran pun ternyata dicomot di situ. Ya, itu jelas tadi sudah disampaikan ya. Bagaimana tentang istilah-istilah dari Al-Quran, kata murtad, kata kafir, dan lain sebagainya, itu dicomot. Nah, itu membuktikan bahwa menjadi rahmat gitu. Jadi, standar digunakan di kitabnya kawan-kawan Kristen. Ini salah satu aja yang kalian bantah, sedang kalian bantah tentang Al-Quran, tapi Anda sendiri mencomot di sana. Nah, itu jelas. Lalu ketika sebenarnya saya sedikit ya menyinggung masalah kiamat tadi bahwa hadis, lah itu Rasulullah itu tidak mau memakan daging persembahan berhala gitu loh. Rasulullah itu nggak mau. Nah, jadi tolonglah pelajari ya sebelum kamu itu mau membawa hadis. Oke, baik. Ya. Selesai. Oke, ini saya sekali nggak bisa berbicara bentar ya. Aku tunjukin. Ya, sekarang aku. Bentar. Nah, oke, boleh di ini kan. Nah, jadi di dalam Musnad Imam Ahmad ya, 5836. Ya. Di sini hadisnya sahih. Di sini dikatakan apa? Muhammad itu membawa daging itu, ya. Jadi suatu saat beliau pernah bertemu dengan Zaid ya bin Ammar. Dan kemudian di sini dikatakan saat itu wahyu belum turun kepada Muhammad. Lalu beliau menyuguhkan. Jadi Muhammad menyuguhkan hidangan itu kepadanya, kepada Zaid ini. Nah, sehingga di sini Zaid itu menolak daging itu. Nah, jadi jelas Anda itu kalau misalkan nggak tahu, belajar dulu, ya. Supaya Anda menjawabnya itu minimal benar. Karena di situ Muhammad itu yang bawa daging berhala. Kemudian Zaid mengatakan apa? Oh, aku nggak mau daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, lalu tadi Kipli tidak menjawab juga ya, bahwasanya sunat perempuan di Islam itu malpraktek. Karena teman-teman bisa cek semua di WHO, bahwasanya belajar ajaran dari Allah ini, yang Muhammad ini tidak bersunat, itu ternyata ajaran malpraktek. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar itu Tuhan yang ngajarin ajaran malpraktek? Itu nggak nyambung sama ajaran sebelumnya. Makanya ketika dikatakan, oh Yesus tadi Anda katakan itu cuma untuk Bani Israel, itu jelas kok. Dia itu menghakimi untuk seluruh dunia, untuk dunia. Nah, jadi Anda nggak bisa bantah itu. Lalu Muhammad sendiri itu mengaku dirinya itu sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya, Anda bisa cek misalkan di dalam Bukhari 2931. Di situ Muhammad mengatakan sebagai penguasa, dia pemilik bumi, ya. Dan juga kalau Anda lihat di dalam surah 16 ayat 51, di situ Allah mengatakan dia bukan Tuhan. Ya, sembahlah dia, di situ dikatakan. Ya, lanjut Bro Malik. Iya, kalian tuh jangan panik ketika ditunjukkan dan ditelanjangi bahwa Allah itu Tuhan sektor Mekah. Allah itu cuma Tuhan kaplingan.
Nggak ada kuasanya di seluruh Arab tuh nggak ada. Jadi jangan dipaksakan. Allah bukan Tuhan Indonesia, bukan Tuhan Cina, cuman Tuhan Mekah. Nah itu Islam cuman agama buat bahasa Arab, buat agama Arab. Bahkan yang saksi menerima Muhammad menerima wahyu juga nggak ada. Nah itu loh. Nah sedangkan Tuhan Yesus jelas di dalam Yohanes 17, aku berdoa untuk seluruh dunia ini. Artinya kasih sayang Tuhan Yesus dan firman yang Tuhan Yesus sampaikan itu untuk seluruh alam. Karena Kristen agama rahmatan lil alamin, bukan Islam yang Tuhannya itu cuma kuasai di Mekah. Sedangkan di Mekah sendiri Ka'bah nggak diakuin sama orang Yahudi. Yang ada Ka'bah itu kayak kandang babi. Itu loh. Makanya kalian ini percuma jualan Islam di Indonesia. Jualan Islam pakai jalur penjajahan, bakar-bakar kitab Hindu. Agama kalian itu agama penjajah. Tuh, asal tahu kalian. Udah agama nggak rahmatan lil alamin, udah juga Tuhannya cuman berkuasa di Mekah, udah juga agamanya disebarkan dengan penjajahan, kudeta, rampok dan lain sebagainya. Itulah sepak terjangnya si Muhammad. Selama dia menjadi nabi yang nggak pernah ada saksinya. Oke, gitu. Ya. Iya, jadi kita tidak menemukan data ya pengakuan Yesus diutus kepada Roma. Apalagi kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kalau terkait Allah sudah jelas, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan alam semesta langit dan bumi, dan seterusnya. Pengakuannya jelas. Nah, yang kita minta ini pengakuan Yesusnya mana? Kalau Taurat kan jelas Musa untuk Bani Israel. Yesusnya lagi mana pengakuannya? Aku diutus untuk Roma. Itu aja dulu. Jangan ke Indonesia deh, terlalu berat kalian itu. Coba tunjukkan. Malah Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 nomor 9, tetapi untuk mereka. Kesian. Kita cuma minta data kok, data. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kisah para pewarta 16 nomor 6, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Sakit ini, sakit. Nah, kita minta mana pengakuan Yesus untuk mematahkan argumentasinya? Aku diutus. Sudahlah dia diutus, kasihan. Hanya untuk domba-domba, hanya untuk domba, hanya untuk Israel. Yang hilang. Oh, yang hilang dari Bani Israel. Dari Bani Israel saja. Mana pengakuannya? Aku diutus untuk serigala-serigala Indonesia. Mana dalilnya? Mana? Atau serigala Roma? Mana? Tunjukkan kepada kita. Nggak ada. Al-Quran menjelaskan litubayyina linnas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas, manusia. Mana pengakuan Yesus? Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Berat pengakuannya, diutus kepada Roma, tentara Roma. Ada nggak? Nih, ini kau cium kalau ada. Lanjut, Dindalif. Oke, Masya Allah, tadi ada ayat yang sangat jelas ya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Ternyata ayat ini juga diklaim juga oleh kawan sebelah. Ini lucu ini. Kalau kami jelas ada ayatnya, bukti ayatnya terbukti, tapi kamu kok ngaku-ngaku. Ini pembuktian yang tadi itu dibuktikan lagi oleh kau. Jadi lucu. Ini jelas ya bahwa Al-Quran itu memang benar-benar syahrul Ramadan diunjila fil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sampai dalam diskusi pun dia ngambil literasi dari Islam. Ketika Al-Quran mengatakan sebagai rahmatil alamin, malah diklaim kami ayatnya ada tertulis. Emang kamu ada? Kalau kamu ada, buktikan. Sementara Yesus dalam Yohanes 17 dia katakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Yesus sendiri berdoanya untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Ini menurut ucapan Yesus. Tapi kenapa kau klaim untuk semesta alam? Nah, ini lucu. Makanya kembalikan kepada ucapan Yesus itu sendiri. Ya, saya cek di tema ya, nggak mau ngelebar menanggapi apa-apa yang nggak jelas. Bentar dulu ya. Iya, betul. Jangan melebar. Udah sih, bentar dulu teman-teman, saya waktu dulu. Jangan melebar kita deh. Kita harus edukasi kepada anak bangsa betul. gitu. Yesus itu untuk siapa gitu, supaya ketahuan. Gimik. Gimik. Allah Tuhan Mekah aja nggak bisa jadi Tuhan semesta alam. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Hanya loh.
Kasihan. Ngontrak kok di Mekah. Padang gurun lagi. Loh, kata hanya itu nggak bisa didobrak maknanya itu. Tuhan Mekah anjir domisili kok di Arab, Oh. Padang kebanjiran. Kalau di lagi. dalam Al-Quran, alhamdulillah segala puji milik Sesungguhnya Allah, Tuhan semesta alam. Kalian harus menyembah Tuhan negeri ini Mekah, bukan Tuhan Cina, bukan Iya, Tuhan Indonesia, nah, bukan betul, Tuhan betul. Karena Zimbabwe, itu bukan. konteksnya kepada Tuhan di Mekah. negeri Mekah. Tetapi ada Bukan ayat yang Tuhan mengatakan, Quraisy, bukan. ayat Cuman Tuhan mengatakan Mekah. Allah itu Tuhan semesta alam. Tuhan Jelas itu bunyi ayatnya. Nah, Ada sekarang nggak? di Kristen Ada. itu Tuhan semesta alam itu siapa? Allah itu Tuhan Mekah, bukan Tuhan semesta alam. Justru Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan Yesus. Itu jelas kok. Mana? Klaimmu mana? Kalau saya tadi buktikan ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wajihan fi dunia. Loh, Al-Quran lagi. Al-Quran lagi. Di dunia. Hudalinas. Al-Quran ini benar-benar hudalinas ternyata. Luar biasa Al-Quran ini ya. Luar Masya biasa Allah. Al-Quran ini. Jadi Ya, memang memang, Al-Quran kata itu Pak. ya makanya bil bayyinati datanglah waz Muhammad yang zubur tidak wa terima tentang anzalna kebenaran, ilaika kemudian dzikr menyelewengkan litubayyana Al-Quran. linnas. Masya Allah. Masya Allah. Teman-temanku, bagaimana Kiamat udah siap? Yuk. Pasti lari nih, pasti lari. Lihat, tengok aja Ya. nanti. Gak usah panik, gak usah panik. Oke, Lagi aku ya. ditelanjangin kok panik. Pasti lari. Bahas apa? Kita temanya apa? Kipli, ini waktu saya. Oke, Pak. Lanjut. Ya, jadi gini ya, di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 dikatakan di luar dari Allah Israel itu iblis. Jadi, kalau kemudian ada yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan negeri Mekah ya surah 27 ayat 91 ya jelas menurut Alkitab demikian. Nah, lalu kalau kita cek lagi di dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan Yesus berfirman, "Jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Dan juga Tuhan Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 2, di situ katakan, akan hadir ajaran-ajaran yang mengatakan dia membunuh itu demi Allah. Nah, ternyata kalau kita cek di dalam Bukhari 4669, di situ diajarkan kalau ada yang murtad maka bunuhlah. Nah, akan mendapatkan pahala. Nah, jadi ajaran ini jelas bertentangan dengan apa kata Tuhan Yesus. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran Muhammad yang konsepnya Allah itu menyesatkan iblis. Bagaimana mungkin Allah yang menyesatkan iblis lalu ajarannya Muhammad ini ya seperti itu, di luar dari Allah Israel itu iblis. Nah, apakah yang begini yang untuk seluruh alam? Apalagi di dalam Tirmizi 1375 kita akan melihat bagaimana ajaran yang dikatakan untuk seluruh alam tetapi malah mengajarkan menggauli binatang. Sampai di dalam fatwa sendiri kita bisa cek fatwa Ahlussunnah wal Jamaah di dalam islamweb.net itu yang diverifikasi oleh para ulama di Arab Saudi ya, dan juga para semua ulama. Di nomor fatwa 325030 dikatakan menggauli binatang itu tidak membatalkan ibadah haji dan puasa. Jadi menurut saya ajaran seperti ini bukan ajaran dari Tuhan yang benar, bukan ajaran Tuhan yang untuk umat seluruh alam, karena jelas suatu kejahatan. Bagaimana mungkin ibadah itu tidak dibatalkan dan kemudian menjadi hukuman atas suatu institusi negara. Ya, lanjut Bro Malik. Iya, jadi tidak terbantahkan, malah panik ya bahwa Allah itu Tuhan Mekah, bukan Tuhan Cina, bukan Tuhan Indonesia, bukan Tuhan Zimbabwe. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang Islam menyembah Tuhan yang nggak kenal sama mereka. Sedangkan dalam Alkitab, Tuhan berfirman, langit dari segala langit tidak bisa memuat aku. Nah, ini ada Tuhan Arab, Tuhan Mekah, bukan Tuhan Arab ya, Tuhan Mekah, ngontrak punya rumah di dunia. Ini bukan Tuhan, jangan dipaksa jadi Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dimuat ke seluruh alam, makanya ada Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia. Terus gimana dengan Tuhan Mekah? Turun sepertiga malam ke langit bumi, cuman buat ngumpulin doa. Katanya dia Tuhan Maha Kuasa, tapi turun. Nah, terus Tuhan Mekah ini tetanggaan sama setan. Kok bisa ada Tuhan tetanggaan sama setan? Lucu amat gitu. Yang kayak gini kok disembah-sembah. Udah jelas lah, Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Al-Quran sendiri bilang, Isa wajihan fi dunia wal akhirat. Di dunia dan akhirat, bukan di Mekah doang. Tuhan kaplingan. Iya, jadi teman-teman anak bangsa ya, tengoklah dua orang ini ya. Oke. Nggak bisa memberikan data Yesus untuk orang Roma aja nggak bisa.
pada saat Yesus berdakwah, di tengah-tengah Yerusalem, ya, di situ pemerintahan dipimpin oleh orang Roma. Gubernur Pilatus sebagai aparatur pemerintahan pada saat itu kerajaan. Yesus berbaur dengan orang Roma. Tapi tidak ada pengakuan Yesus dia diutus untuk orang Roma. Malah dia mengatakan orang di luar Yahudi itu adalah gug-gug. Sakit ini memang, tapi mau gimana? Supaya anak bangsa itu tidak tersesatkan, kita minta pengakuan Yesusnya, bahwa Kristen ajaran Yesus dan Yesus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Kan begitu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW dalilnya kafatan linnas, litubayina linnas, rahmatan lil alamin. Ini malah bahas Allah. Entah apa-apa dia bahas apa orang lagi haji umroh. Apa ini? Yang kita minta itu kesempatan kalian untuk membuktikan Kristen itu agama untuk manusia semua, supaya Indonesia bisa mayoritas Kristen. Tapi mana dalilnya? Jangan Anda menjual sesuatu yang tidak jelas, produk gagal yang Anda jual itu. Kita butuh data. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Coba Anda bantai itu. Dalil mana yang Anda ingin gunakan untuk membantai Yesus? Hayo. Nggak ada kan? Ya sudah, garuk pantat aja. Yesus malah berkata, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk Bani Israel. Jawab itu. Oh Yesus, kau salah. Kau itu diutus kepada kami juga, tapi kamu lupa. Ada dalilnya. Ini dalilnya. Kayak gitu. Tapi mana? Ada? Gak ada. Cuman bisa menghujat kalian itu. Silakan Dindalif. Oke, baik Gurunda, terima kasih. Ketika masalah murtad, ajaran Islam, di situ konteks peperangan, mereka memerangi Allah, maka diperintahkan dibunuh. Itu hal yang logis karena membocorkan rahasia dalam peperangan di Islam. Nah, bagaimana? Apakah Anda di kitab sebelumnya ajarannya ada? Silakan baca Ulangan 17. Di ayat 5 dikatakan, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar kota pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Ini orang yang mengajak manusia kepada ilah lain. Dan apabila hal itu diberitahukan atau didengar kepada maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Disuruh diperiksa. Kalau ada orang murtad mengajak kepada kemurtakan, maka dia harus dibunuh. Itu juga ada di Ulangan 13. Tolong kawan-kawan dibaca ya. Ini ajaran tentang bagaimana orang murtad. Di Islam tadi jelas, itu hadisnya jelas bahwa rahmatan lil alamin. Ketika orang murtad itu dia keluar dari aturan Allah dan dia memerangi Allah dan Rasulnya, maka diperintahkan. Oke, saya jawab ya. Ya, jadi di dalam perjanjian lama Ya, jadi di Ulangan 17 itu seorang nabi palsu yang menyesatkan bangsa Israel. Jadi hukum pemerintahan saat itu mengatakan untuk hukuman rajam itu untuk penyesat. Nah, sedangkan di konteks tadi Bukhari 4669 Anda bisa cek sampai ke syarah hadisnya. Saya sudah cek. Aduh, boleh di-mute dulu apa si Kipli ini? Pak, sorry, di-pause dulu. Di-pause dulu timernya. Kipli kayaknya di-pause ini dulu di-mute dulu. Soalnya doubling di saya. Udah ya? Ya oke. Jadi di dalam Bukhari 4669 tambah waktu ya nanti ya. Ya, jadi di dalam Bukhari 4669 di situ dikatakan seorang yang keluar dari Islam yang murtad. Bukan mereka yang menyesatkan Islam, bukan, tapi yang murtad yang keluar dari Islam. Itu dikatakan kalau dibunuh itu mendapatkan pahala. Bagaimana mungkin ajaran yang demikian untuk seluruh alam? Sedangkan sekarang aja di dalam hukum Taurat tidak boleh membunuh. Jadi jelas di dalam perjanjian lama itu tentang hukuman pemerintahan, yaitu bangsa Israel untuk seorang nabi palsu. Nah, sekarang kalau kita tadi saya udah jawab sebetulnya, udah dari Matius 28 ayat 19 itu Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk ke seluruh negeri. Lalu Yohanes 12 ayat 47 itu untuk menghakimi seluruh dunia.
Lalu Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 itu untuk seluruh manusia ya. Jadi yang selanjutnya Muhammad itu dikatakan di dalam surah 4 ayat 80, mentaati Muhammad itu mentaati Allah. Bagaimana mungkin ada manusia biasa yang suka ngerampok, yang suka menggauli pembantu, yang suka menggauli anak menantu, yang menggauli anak kecil, kemudian mengajari siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah kemudian yang kayak begini ditaati setara dengan mentaati Tuhan. Bagaimana mungkin? Nah itu namanya musyrik. Apalagi kemudian mempercayai ajarannya apa? Batu Hajar Aswad itu adalah batu tauhid. Batu tauhid yang kemudian Allah itu tauhid, dikatakan di surah 3 ayat 135, katanya cuma Allah yang menghapus dosa, cuma Allah. Ternyata batu Hajar Aswad di dalam hadis Musnad Ahmad 536 kalau dicium itu menghapus dosa habis-habisnya. Nah ini nggak nyambung, ajaran berhala dikatakan penerus ajaran selanjutnya. Jadi udahlah kalian penumpang gelap sana. Lanjut bro. Nah itu dengar Zulkifli. Jadi jangan jadi penyesat, jangan berkedok mau mengajar anak bangsa tapi menyelundupkan 40 juta, nah 47 juta gitu. Dan juga gini, lo harus tahu bahwa mau bagaimanapun yang terjadi, Allah Tuhan Mekah itu nggak akan bisa jadi Tuhan semesta alam. Sedangkan apa yang udah dipaparkan sama Bang Kiamat tadi jelas, Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semesta alam. Allah nggak bisa yang seperti ini. Jangankan jadi Tuhan semesta alam, jadi manusia dulu nggak bisa. Kedua tangannya tuh kanan, kasihan dia. Gitu loh. Selama Allah masih Tuhan ngontrak, Tuhan yang punya rumah di dunia, Islam nggak akan mampu jadi Tuhan, nggak akan mampu jadi agama rahmatan lil alamin. Yang ada kalian harus bayar orang untuk pura-pura mu'alaf online, dan sekarang kebongkar gedok kalian, korupsi 47 juta. Nah, itu. Siap. Siap. Mantap. Oh, jadi yang begini yang mantap ya dari Kristen ya diskusinya. Luar biasa. Jadi yang begini yang mantap ya. Dinda Alif, kita jangan mau ini. Kita fokus minta kepada mereka untuk menunjukkan Yesus itu untuk nggak usah dilayani orang-orang ini. Betul. Nggak ada kaitannya dengan tema kita. Kita minta mereka mempertunjukkan kepada anak Tadi yang saya bangsa. nyimak itu 47. Ya nggak apa-apa. Wah, lebih 1 miliar malah Pak Rosoki. Salah itu 47. Ya lebih 4 miliar malah atau 10 miliar. Ya jadi gini. Gonima ya. Kita fokus kepada pembuktian kepada anak bangsa bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Gitu loh, Dek. Dindalif. Jangan mau digiring orang-orang buta huruf ini, nggak usah dilayani. Kita fokus ke mereka untuk nggak usah ditanggapi yang data-data kayak begitu, nggak usah. Mereka nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Kita minta kepada mereka, ini kesempatan mereka kemudian untuk menjajakan agama penjajah ini kepada anak bangsa, bahwa Belanda tidak salah mengajarkan agama pada saat mereka menjajah. Memang Yesus diutus kepada seluruh manusia. Nah, kita minta datanya itu. Mereka nggak akan pernah bisa. Kenapa? Yesus dengan mulutnya sendiri berpesan. Ke-12 murid diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan kau ke bangsa lain. Jangan kau ke Indonesia. Jangan kau ke Romawi. Jangan. Ini pesan Yesus. Tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nggak ada bantahan kan? Nggak ada kan mereka gunakan data-data, nggak ada. Bukti bahwa memang mereka ini penumpang gelap, pentuhan manusia yang pernah menjadi mayat, dibangkitkan, lalu dijual kepada Roma. Yesus yang mati itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nah ini yang dijual oleh Paulus kepada Roma dan Yunani, diimani, dijadikan sebagai agama resmi kekerajaan, lalu dijual sampai ke Belanda, masuk ke Indonesia. Kita minta pertanggungjawaban mereka, mana dalilnya Yesus mengaku untuk seluruh, jangan seluruh manusia, berat kepada Romawi aja yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu. Nggak ada. Aku berdoa hanya untuk Israel, bukan untuk Romawi, bukan untuk dunia. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Gulung tikar dia, hanya mau nipu-nipu. Silakan Dindalif. Baik Gurunda, terima kasih. Aduh, anakku datang Gurunda.
Ya, sedikit ya. silakan. Oke, saya kembali lagi mengenai posisi Yesus itu data fakta yang tidak bisa dibantah ya mengenai Yesus bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus itu ajarannya pun hanya untuk domba Israel. Makanya ini kawan-kawan nggak bisa menerapkan ajaran Yesus karena dia bukan domba dari Israel, itu jelas. Bagaimana siapa Tuhan penguasa langit dan bumi menurut Yesus? Kata Yesus di Matius 11, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus. Iya, apaan guru ndak anakku datang nulis takut kena ini. Iya, Matius 2 nomor 5. Demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Umatku Israel. Ya, lanjut. Ini kesempatan kamu, Rati sama Ferguson. Buktikan Yesus untuk orang Roma. Silakan Silakan. napas Anda. Ya, Silakan. Jadi begini ya, Islam semua. Jadi semoga para debater ini kupingnya dipakai, karena dari tadi saya udah nunjukin 3 data ya. Pertama Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, di situ jelas untuk seluruh manusia. Yohanes 12 ayat 47, di situ mengatakan untuk seluruh dunia ya. Lalu dikatakan Matius 28 ayat 19, di situ Tuhan Yesus mengutus para rasul untuk ke semua bangsa. Jadi jelas. Dan di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 dikatakan di luar dari Allah Israel ya, yang adalah pencipta langit dan bumi, Mazmur 33 ayat 6, itu adalah iblis. Makanya nggak ada ceritanya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub tiba-tiba pindah ke Arab yang ajarannya menyunatkan perempuan. Makanya ajaran malpraktek itu pasti Tuhan yang malpraktek, karena menurut ilmu kesehatan sekarang sunat perempuan itu merupakan kecacatan. Sedangkan mazhab Hanafi itu mengatakan mewajibkan sunat perempuan. Anda belajar itu. Nah, lalu tadi Anda nggak bisa membantah. Ketika saya katakan di dalam surah 3 ayat 135, di situ dikatakan hanya Allah yang menghapus dosa. Kok tiba-tiba Muhammad mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Quran perkataannya sendiri? Yaitu apa? Batu Hajar Aswad menghapus dosa habis-habisnya. Lalu sekarang kita pikiran waras saja. Yang menghapus dosa habis-habisnya itu apa? Oh, yang bisa menghapus itu Allah atau batu? Kok tiba-tiba di sini ada batu juga nih kalau dicium? Itu mewakili Allah. Nah, ini sesat, ajaran yang begini ajaran berhala, Pak. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 4 ayat 28 dan Imamat 26 ayat 1 melakukan penyembahan kepada batu-batu ini, yang percaya dengan batu yang bisa menghapus dosa ini adalah ajaran berhala. Gitu ya. Lalu bagaimana mungkin mentaati Muhammad, mentaati Tuhan, surah 4 ayat 80. Kalau kemudian Muhammad misalkan surah 65 ayat 4 mengajarkan untuk menggauli anak di bawah umur dan boleh diceraikan. Lalu misalkan di dalam surah 33 ayat 37 Muhammad mengambil anak menantunya sendiri dan Muhammad menyuruh Zaid untuk menceraikan. Nah, itu adalah ajaran yang tidak bermoral. Lalu misalkan surah 24 ayat 33 tiba-tiba Allah mengatakan paksalah. Jadi pelacur itu budak itu dijadikan pelacur. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang kelakuannya kayak begini? Lalu di dalam surah 25 Al-Furqan ayat 68 itu boleh membunuh dengan alasan yang benar. Makanya tadi di dalam Bukhari 4669 dikatakan membunuh orang yang murtad itu mendapatkan pahala. Jadi kalian itu pahalanya itu membunuh orang. Lalu di dalam Tirmizi 1375 menggauli binatang itu pedoman amal para ulama. Pedoman amal. Nah, bahkan tadi fatwanya, fatwa nomor 325030 menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ini sudah diverifikasi oleh para ulama Anda, dikatakan menggauli binatang itu tidak membatalkan ibadah puasa dan naik haji itu. Jadi lihat ajaran yang katanya menyempurnakan ternyata sehancur ini. Lanjut, Bro. Jadi begitulah. Mari kita ajari koruptor 47 juta yang suka gimmick mencari nama untuk anak bangsa padahal dia mau korupsi uang jemaah, bahwa Tuhannya itu cuman Tuhan Mekah dan agamanya agama penjajah. Mau sampai kapanpun Anda bergimmick demi koruptor uang, demi korupsi uang, yang terakhir 47 juta yang Anda makan karena Anda itu serigala berbulu domba yang kelakuan seperti Muhammad, tidak akan merubah kenyataan bahwa Kristen agama rahmatan lil alamin, Allah cuman Tuhan Mekah, dan Islam agama penjajah. Sekian, terima gaji. Oke, teman-teman, anak bangsa kita dengarkan ya apa yang mereka narasikan, apa agama yang dilahirkan dari penjajah ini. Gini,
Ketika kemudian Anda bernarasi kemana-mana tentang batu lah, tentang sunat, apa kaitannya dengan tema kita? Apa kaitannya? Kira-kira apa kaitannya? Apapun internal Islam, faktanya Islam diutus untuk seluruh umat manusia. Apapun kebenaran di Kristen, faktanya diutus tidak kepada seluruh umat manusia. Yesus itu. Ya kan? Kan itu yang menjadi tema kita. Kristen agama benar, Kristen agama baik, tapi bohong katanya. Tapi mana pengakuan Yesus dia ngajarkan Kristen? Mana ajaran Yesus untuk seluruh umat manusia? Mana? Ada? Gak ada. Data-data yang kamu bawa data apa itu? Itu dialog Yesus kepada Bani Israel. Ya, tidak ada seluruh manusia. Gak ada di situ, gak ada. Terus kemudian ketika berbicara tentang Islam, Anda hujat Islam, Anda nista Islam. Tapi faktanya Islam untuk seluruh umat manusia. Dalilnya ada, litubayyina linnas. Sementara yang kita cari ini adalah pengakuan dari pembawa agama ini, Yesus dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus mengaku dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yang harus kami percaya siapa? Yesus atau Anda? Yesus dong. Nah, mana pengakuan Yesusnya untuk orang Roma? Mana? Jangan Indonesia dulu, terlalu berat. Mana? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Israel. Wahai Israel, dengarlah wahai Israel, Shema Israel. Yesus menyeru Israel. Mana menyeru kepada seluruh umat manusia? Atau menyeru kepada orang Roma deh, ada enggak? Enggak ada kan? Nangis. Silakan Dinda Alif. Timer. Ya, baik, terima kasih Gurunda. Memang benar sih sebenarnya Yesus sendiri, dia mengatakan misal di Matius 19:28, sesungguhnya pada waktu sudah rungkat. Astaga naga. Woi. Iya, rungkat. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian ya. Kita tinggalkan aja ya komal yang menghujat seperti itu ya. Menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Padahal temanya ini membahas tentang cakupan daripada misi Yesus dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tunjukkan ya bagaimana kemudian Yesus itu hanya untuk Bani Israel, dan kita sudah tunjukkan bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh umat manusia. Kan gitu poinnya. Tetapi mereka tidak mampu menunjukkan data itu. Mereka hanya bisa menghujat saja tanpa bisa memberikan dalil. Hanya bisa menghujat dan tanpa memberikan bukti akurat Yesus untuk Bani Israel, untuk seluruh umat manusia. Jangan kepada seluruh umat manusia, kepada ini aja, kepada Roma aja nggak ada. Nah, gimana teman-teman? Apakah kita kembali ke room tadi atau gimana? Menurut saudara, apakah kita kembali ke sana atau nggak usah lagi?
ketika dalam berdiskusi temanya apa, mana ajaran yang untuk seluruh semesta, yang untuk seluruh manusia. Oke, kita nggak usah ke sana ya. Mau dia katakan kita kabur pun tidak apa-apa. Yang pasti kita datanya kan kita sudah sampaikan kepada mereka. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kafatal linnas litubayyina linnas. Mana pengakuan Yesusnya diutus kepada seluruh manusia? Kan nggak ada ya kan? Ya, jadi kita nggak usah ke sana. Disebabkan karena ada Sirati sang penghujat dan Ferguson itu. Kalau menghujat saya sih nggak apa-apa, tapi masalahnya dia menghujat Allah dan menghujat Rasulullah Muhammad SAW, sementara kita tidak berdaya kemudian untuk melakukan satu tindakan yang bisa menghentikan mereka menghujat. Saya kira gitu, sahabat-sahabat sekalian. Kita akhiri aja dulu konten kita ini. Insya Allah habis zuhur ya kita sholat zuhur dulu ya. Saya juga belum sholat zuhur ini. Habis itu kita akan kembali lagi mengudara seperti biasa. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah nanti kita akan jumpa kembali ya pada sesi berikutnya. Iya, nggak apa-apa kita dibilang lari ya, nggak masalah ya. Karena Allah juga memang mengatakan tinggalkan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Orang yang mengolok-olok Allah itu tinggalkan. Itu perintah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita umat Islam, apabila ada orang yang memperolok-olokkan Allah dan Al-Quran, maka tinggalkanlah. Itu tertulis dalam surah An-Nisa ayat 140, Al-An'am ayat 168, juga adalah dalam Al-Ankabut ayat 46 dan juga An-Nahl 125. Agar perintahnya jelas, tinggalkan orang yang memperolok-olok Al-Quranul Karim. Seperti itu. Delapan belas ayat 37. Oke, ini Yohanes 18 ayat 37, saudaraku. Supaya jangan dituntut-tuntut yang nggak ada. Kalau saudara tanya Yesus diutus ke dalam dunia, untuk dunia siapa? Yang ini ayatnya. Yohanes 18 ayat 37. Jawab Yesus. Sebentar. Maka kata Pilatus kepadanya,
jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi selesai. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang. Ya, Jadi orang-orang dia itu datang kepada Pak setiap orang Pak di Apolos, dunia ini. maaf, Pak Apolos. Apa yang mau Bapak bantah ketika ucapan Yesus yang dibilang bahwa aku diutus hanya kepada, ini hanya ya, hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, Matius 15:24. Iya, itu konteksnya beda, saudara. Dia menjelaskan tentang hanya itu, Pak. Anda ini gimana sih? Anda bertanya lalu kemudian Anda bantah sendiri. Lah iya, Yesus mengatakan Tadi dia udah jelas itu banget diutus. Matius 28 ayat 19. Tuhan Yesus itu mengutus para murid untuk pergi ke seluruh negeri. Udah jelas di situ. Lalu Yesus mengatakan, jadi nubuatan Tuhan Yesus Kiamat, itu biar saya baca nubuatan dulu. kemesiasannya Ya, dia kiamat di diam dulu, bangsa kiamat. Israel. Kiamat diam. Loh, pengajarannya Silakan, itu di Pak- situ, Pak Apolos. tetapi para Ya. rasul lah yang sahabat-sahabat melakukan, sekalian, kalau dari saya satu lain lagi itu nanti kontradiksi. Loh, udah Muhammad aja kamu gak mampu sekarang jawab tadi yang kelakuannya sebentar kayak Pak, begitu. ini mau penginjilan, kiamat diam, ini mau penginjilan. Kamu yang Kita kamu diskusi sebarkan sehat dari aja. Islam. Orang Kristen aja udah pada enek kok sama ajaran Islam. Menggolek Si Alif mau framing supaya kiamat gak boleh bantah. Iya, ngambil Alhamdulillah. Kalau ucapanmu seperti itu, tapi buktinya alhamdulillah banyak orang yang menerima kebenaran Islam. Kalau menurut Anda itu fitnah, Anda bisa membuktikan itu, saya open cam. Sebentar. berlima di sini Banyak nggak ada yang orang yang menerima. Lah iya, memang itu salah satu bukti kebenaran Al-Qur'an. Orang di sini nggak Khatamallahu ala menerima. qulubihim Yang wa ala komen-komen di sam'ihim bawah wa ala nggak absarihim menerima. Ini gisawatu walau 1.100 madapun orang. alim. 1.100 sama Pak Apolos nih, 550 enak nggak menerima. penghujat, enak diskusinya. Nggak menerima. Enak diskusinya. Ya, silakan. Pak. Is al yadin itu. Jadi kami juga ada. Kita juga ada di dalam Alkitab. Kita juga mengerti bahasanya. Jadi Ya, silakan Pak. Matius 15:24 di situ Yesus bilang, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel." Betul, itu dia menjelaskan tentang konteks bagaimana dia menjadi raja di dunia ini, lalu kemudian untuk meluruskan semua pemahaman-pemahaman orang Israel. Kenapa? Karena Israel, nabi-nabi itu ya, ada banyak nabi-nabi palsu. Jadi mau Tuhan Yesus mau meluruskan itu semua. Lalu itu akan disebarkan kepada seluruh dunia. Makanya tadi Kiamat menjelaskan Matius 19 ayat Matius 28 ayat 18, 19, 20. Yesus mengatakan, "Kepadaku ada kuasa di sorga dan di dunia. Oleh karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Anda salah. Murid Yesus itu hanya dari Bani Israel. Murid Yesus itu coba Anda sebutkan kepada saya. Murid Yesus itu coba Anda sebutkan kepada saya bangsa-bangsa apa saja murid Yesus pada saat itu. Diteraturkan dulu. Coba Ini kan si sebentar. koruptor Ya. udah Ini si penghujat dua orang ini diturunkan aja, Mas. Ini si penghujat dua orang ini diturunkan aja. Mereka berdua tidak mampu menjawab. Izinkan saya dengan saudara Apolos ini. Lanjut aja. Saya dengan saudara Apolos. Saya dengan saudara Apolos. Penghujat dua orang ini diturunkan. Ukuran ente nggak bisa. Penghujat ini diturunkan. Boleh menentukan. Penghujat ini diturunkan. Biar saya dengan saudara Apolos. Saya open cam. Kalau data saya bukan fakta, saya open cam. Silakan. Temanya itu tentang Yesus diutus kepada Bani Israel. Bani Israel itu adalah satu umat di mana mereka ada Yesus diutus kepada mereka. Oke ya? Saya minta si Ranti dan juga Ferguson ini diturunkan aja. Mana Apolos? Melanjutkan yang tadi. Oke, Dinda Liv. Karena berakhir sudah dia punya kampus, mesti mau.
Kapal banyak, bro. Sahabat sekalian, ya, Tapi betul, komandan kalau jadi telah betul kita bikin diakhiri planning dari sendiri atau sekarang. gimana ini? Baik, Ini buktinya ya, si Torosoki ini live-nya berakhir dihentikan sendiri oleh Torosoki ya, teman-teman. Ini dihentikan sendiri oleh Torosoki, mungkin karena guncang dia ya. Itu udah pasti karena kita minta data di mana datanya, kemudian Yesus mengaku diutus kepada Roma. Jangankan kepada seluruh bangsa, kepada Roma saja tidak. Kan kalau Oke, kita akhiri dulu ya teman-teman. Kita belum sholat zuhur soalnya. Saya belum sholat zuhur. Nanti habis sholat kita lanjut lagi. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman dan perhatiannya semua. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewat Ambon.